3886. Di malam yang gelap, ketiga mawar itu pergi. Sebelum pergi, Kaisar Jian menatap Lu Ming dalam-dalam, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia selalu merasa bahwa temperamen Lu Ming sangat mirip dengan seseorang. Musuh hidup dan matinya. Namun, nafas asli kehidupan keduanya sama sekali berbeda dan tidak boleh satu orang. Dengan keraguan, pedang Kaisar dan yang lainnya pergi. Wah! Setelah malam yang gelap naik, Kaisar Jian dan yang lainnya pergi. Lu Mingchang menarik napas, napasnya melemah dengan cepat. Senjata ajaib, konsumsinya sangat besar. Lu Ming menghela nafas dan dengan cepat menyingkirkan senjata tongkat panjang itu. Sejujurnya, barusan dia hanya bisa menggunakan beberapa jurus. Lagi pula, dia baru saja menerima senjata tongkat panjang, yang belum disempurnakan. Ini dapat digunakan sepenuhnya berdasarkan kekuatan tabu yang misterius. Namun, konsumsi senjata ajaib ini terlalu besar untuk digunakan. Sekalipun tubuh tabu, itu baru datang beberapa kali, dan kerugiannya sangat luar biasa. Lu Ming akan kehilangan dukungannya. Untungnya, malam telah tiba dan yang lainnya akhirnya ketakutan. Mu Yun, kamu baik-baik saja? Ling Yue bertanya. Tidak apa-apa, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi dari sini. Lu Mingdao. Ling Yue mengangguk, dua orang menjadi dua cahaya pelangi, menuju malam yang gelap naik tiga orang meninggalkan arah yang berlawanan. Mu Yun, bagaimana kamu yakin mawar malam yang gelap akan bekerja sama dengan kita? Di tengah jalan, Ling Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ambisi mawar malam yang gelap sangat besar. Jika kamu ingin membangun kekuatan yang sebanding dengan istana surga, kamu dapat mengatakan bahwa hati kamu lebih tinggi dari langit. Namun, jika kamu ingin menciptakan kekuatan seperti itu, sumber daya yang dibutuhkan adalah sangat mengerikan dan banyak. Oleh karena itu, sumber daya surga kehidupan dan jiwa terlalu penting bagi mereka. Di tangan kami memiliki beberapa keping jiwa dan pecahan batu kehidupan. Mereka ingin menjelajahi surga kehidupan dan jiwa. Mereka tidak dapat hidup tanpanya. Kecuali mereka mengumpulkan cukup keping, mereka membutuhkan bantuan kami. Apa yang dapat mereka lakukan jika mereka tidak bekerja sama dengan kita? Lu Ming menjelaskan sambil tersenyum. Mata indah Ling Yue berkedip, terkejut dengan pikiran Lu Ming. Dalam sekejap, aku memikirkan banyak hal. Bagaimana kita keluar? Hanya ada satu pintu keluar dari aula jiwa kehidupan bingsuan. Jika Mawar dan yang lainnya menunggu di pintu keluar di malam yang gelap, akan sangat sulit bagi kita untuk keluar. Jalan Ling Yue. Tidak mungkin, kita hanya bisa menunggu. Ayo tunggu sebentar lalu pergi dan lihat. Ayo pergi ke Gunung Salju. Setelah mengatakan itu, Lu Ming pergi ke Gunung Salju tempat dia berlatih di pengasingan sebelumnya. Dengan pikiran Mawar di malam yang gelap, diperkirakan ada yang tidak beres. Itu normal bahwa dia akan menjaga di pintu masuk aula kehidupan dan jiwa. Oleh karena itu, Lu Ming tidak berencana keluar sekarang. Bagaimanapun, dia ingin menyempurnakan senjata tongkat panjang dan mempelajari roh perang dalam pecahan batu Yuan jiwa kehidupan. Penting untuk berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, tempat yang paling cocok untuk Lu Ming berlatih adalah Gunung Salju. Di Gunung Salju, angin dingin menderu-deru dan hawa dingin menusuk. Lu Ming menutupi dirinya dan Ling Yue dengan angin kencang, dan dengan mulus datang ke ngarai Gletser. Di sini relatif lebih aman. Sangat sulit bagi orang lain untuk masuk. Mereka dapat berlatih dan belajar dengan tenang. Ling Yue duduk di satu sisi dan mengeluarkan potongan batu jiwa kehidupan dan mempelajarinya. Lu Ming, di sisi lain, juga mengeluarkan pecahan batu Yuan jiwa kehidupan untuk dipelajari. Pecahan batu jiwa-jiwa Yuan, mengumpulkan begitu banyak jiwa perang abadi yang kuat, jika bisa digunakan olehnya, dia masih takut pada mawar malam. Namun, setelah lama belajar, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia hanya bisa meminta roh batu dari pecahan batu kehidupan jiwa Yuan. Untuk menggunakannya, sangat sederhana. Kamu perlu menghubungi roh perang abadi dalam jiwa kehidupan Yuan Stone dengan kesadaran roh kamu. Setelah mengenalnya, kamu dapat memanggil roh perang abadi dari potongan-potongan batu jiwa-jiwa kehidupan Yuan. Roh batu dari pecahan batu itu menjelaskan. Perlu banyak masalah. Lu Ming sedikit kecewa. Awalnya, dia mengira selama dia mengumpulkannya, dia bisa melepaskan sebanyak yang dia mau. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir, tapi kenyataannya jelas tidak semudah itu. Kamu perlu merasakannya perlahan. Bagaimana menurutmu? Secara alami, itu tidak mudah, dan kekuatan roh perang abadi juga terkait dengan kultivasimu. Semakin kuat kultivasimu, semakin kuat roh perang abadi dapat dilepaskan. Karena kamu tidak dapat merasakan terlalu banyak roh perang abadi yang lebih kuat darimu, dan kamu tidak akan menghubungimu. Life Soul Yuan Stone Fragment Stone Spirit Rod. Lu Ming bahkan lebih kecewa. Kekecewaannya adalah bahwa jiwa perang yang abadi tidak hanya membutuhkan dia untuk merasakan dan menghubungi dirinya sendiri, tetapi juga ada hubungannya dengan kultivasinya. Itu jauh lebih baik daripada dia. Terus terang, dia sama sekali bukan burung.
Dengan cara ini, efek dari jiwa abadi yang terkumpul akan sangat terbatas. Impian Luming untuk berkeliling dunia dengan sekelompok roh perang abadi begitu hancur. Tentu saja, Luming enggan menyerah. Segera, Luming mulai mencoba sesuai dengan metode jiwa-jiwa Yuan batu pecahan batu roh. Jiwa kaisar tidak terkena semangat kaisar, dan kemudian jiwa-jiwa dihancurkan. Sangat mudah bagi jiwa abadi untuk menghubungi Luming dan membiarkan Luming mendekat. Mereka memiliki resonansi yang aneh. Awalnya sih masih aneh, tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi terbiasa. Suatu hari kemudian, Luming merasakan hal yang hampir sama, dan kesadaran rohnya menarik diri dari potongan-potongan batu Yuan jiwa kehidupan. Kemudian dia merasa bahwa jiwa perang yang abadi keluar dari batu dan melayang di sekelilingnya. Selama Luming memberi perintah, jiwa perang tidak akan hancur dan akan bergegas keluar untuk melancarkan serangan sengit. Tidak buruk. Luming mengangguk puas. Sangat mudah untuk mendapatkan kekuatan tempur rangkap 3 kaisar ilahi. Ini sudah sangat bagus. Kamu tahu, kekuatan tempur semacam ini, tetapi momen kritis yang tak kenal takut, dapat memainkan peran besar. Setelah itu, Luming menyingkirkan jiwa perang yang abadi, dan kesadaran roh Luming diwujudkan dalam ruang pecahan batu jiwa kehidupan. Kali ini, Luming merasakan jiwa perang yang abadi. Nafas jiwa abadi ini sangat mengerikan, tak terduga dan sekuat gunung. Itu memberi tekanan kuat pada Luming. Itu 7 kali lebih berat dari kaisar. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Luming berspekulasi bahwa kultivasi jiwa perang abadi ini kemungkinan akan melampaui alam dewa. Ini adalah jiwa pertempuran abadi dalam bentuk lembu raksasa, berbaring malas di sana, menguap dari waktu ke waktu. Luming sangat bersemangat. Jika dia bisa memanggil jiwa perang yang abadi ini, itu akan bagus. Dia selalu bersama petarung yang sangat kuat. Luming Fei pergi dan mencoba menghubungi dan berkomunikasi dengan jiwa abadi ini. Namun, jiwa abadi dalam bentuk sapi besar membuka matanya dan menyapunya. Kemudian, rasa jijik yang kental muncul di mata sapi itu, lalu menutup matanya lagi. Subscribe Penatua. Nes, aku telah dipandang rendah. Merasakan penghinaan yang mendalam di mata jiwa abadi lembu itu, Luming langsung kesal. Dan kemudian dikelilingi oleh ternak abadi, komunikasi yang sulit, kontak yang sulit. Puan Yu, apa maksudmu dengan matamu? Lihat ke bawah padaku, sudah kubilang, aku tabu. Ayo, bekerja sama denganku, jadilah pelindungku. Dan saat aku dewasa, kamu akan mendapat manfaat besar. Apa? Abaikan aku. Kamu tidak suka tabu. Bagaimana itu bisa benar? Luming bekerja keras untuk waktu yang lama di sekitar jiwa lembu yang abadi, tetapi dia tidak membuka matanya untuk melihatnya, yang membuat Luming menderita pukulan. Ini tidak memadamkan jiwa perang, tidak ada kecerdasan, bagaimana mengetahui tubuh apa yang tabu, itu sepenuhnya berdasarkan insting. Benar saja, Siling mengatakan bahwa fragmen batu jiwa-jiwa Yuan Siling benar. Dia memiliki terlalu banyak prestasi buruk dengannya, jadi sulit untuk menghubunginya sama sekali. Akhirnya Luming menyerah dan mencari target berikutnya. Itu. Luming melihat ular sanca raksasa, yang sangat besar, seperti pegunungan, melintasi udara. Luming ingat bahwa piton raksasa ini adalah salah satu dari 8 roh perang abadi terkuat di puncak gunung. Napasnya seperti jurang seperti laut. Itu tak terduga, ini berkali-kali lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Luming mengumpulkan total 3 roh perang abadi di level ini. Jantung Luming berdetak lebih cepat. Jika dia bisa memanggil roh perang abadi, dia akan. Segera, Luming Fei pergi dan mencoba berkomunikasi dengan jiwa ular sanca yang abadi. Akibatnya, tentu saja, itu akan hancur. Dari awal hingga akhir, ular sanca itu bahkan tidak membuka matanya, dan burung-burung itu tidak burung Luming. Akhirnya, Luming putus asa. Tampaknya menjadi aneh itu salah. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Setelah itu, Luming melepaskan roh perang undead yang kuat ini dan pergi untuk berkomunikasi dengan yang lebih lemah. Setelah banyak usaha, Luming akhirnya mengetahui batas yang bisa dia panggil. Kaisar 4. Yang terkuat adalah dia bisa memanggil jiwa abadi kaisar. Betapapun kuatnya dia, sulit baginya untuk berkomunikasi dan merasakan. Tapi itu sudah cukup. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan kemudian, lebih dari 100 roh perang yang tak terbantahkan dari Republik Umum Luming mendapatkan akal sehat dan dapat memanggil mereka untuk berperang untuknya. Luming berkata bahwa dia sangat puas. Lebih dari 100 jiwa perang abadi semuanya 4 dan 3. Mereka galak dan tak kenal takut. Kekuatan mereka luar biasa. Mereka bisa memainkan peran besar di saat kritis. Namun, kemajuan Ling Yue tampaknya tidak secepat Luming. Benar juga bahwa Luming itu tabu. Lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan dari roh perang abadi itu, dan lebih mudah untuk berkomunikasi dan merasakannya. Ling Yue, lebih lambat. Luming mulai menyempurnakan senjata tongkat panjang itu. Keluarkan senjata tongkat panjang, kekuatan tabu menutupi senjata tongkat panjang, dan mulai disempurnakan.
Sangat sulit untuk menyempurnakan prajurit sihir tingkat ini. Itu jauh melampaui tentara sihir biasa. Pemurnian ini adalah 10 tahun. Setelah 10 tahun, Lu Ming akhirnya menyempurnakan senjata tongkat panjang itu. Prajurit tongkat panjang bersenandung dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke pengakuan Lu Ming atas laut, tergantung di lautan Lu Ming. Tongkat S1. Saat menyempurnakan senjata tongkat panjang, Lu Ming secara alami muncul dengan sebuah nama, yaitu nama senjata sihir tongkat panjang. Itu adalah senjata ajaib yang menjaga aura jiwa bingsuan. Ini tongkat S1. Tongkat S1 muncul di tangan Lu Ming. Ledakan besar terjadi di ruang angkasa saat tongkat disapu. Kekuatannya sangat ganas, menyapu segala arah. Bagus. Lu Ming mengangguk, sangat puas. Sekarang kekuatannya menggunakan tongkat S1 bahkan lebih kuat daripada Gilbert. Itu cukup untuk menekan si Uji, pedang Kaisar No. 1, atau Mawar Malam. Saat dipakai lebih santai dan leluasa. Ini tidak sesulit sebelumnya, dan mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan tabu. Tentu saja, ini jauh dari kekuatan tongkat S1, tetapi dibatasi oleh kultivasi Lu Ming saat ini, itu hanya dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Dengan peningkatan prestasi Lu Ming dan pendalaman kontrolnya atas tongkat S1, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Ini dapat digunakan sebagai pembunuh besar baru Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming juga tahu bahwa pembunuh besar ini tidak dapat digunakan dengan mudah, karena senjata ajaib semacam ini terlalu canggih dan berharga. Begitu ditemukan adanya teror akan langsung membunuhnya dan merebut tongkat S1. Oleh karena itu, kedepannya, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Kita seharusnya tidak menggunakannya kecuali kita harus. Saat ini, Lu Ming dan Ling Yuwei memutuskan untuk pergi keluar. Sudah lebih dari 10 tahun, malam yang gelap bangkit dan yang lainnya, seharusnya sudah meninggalkannya. Selain itu, bahkan jika bangkit di malam yang gelap dan yang lainnya masih berada di pintu masuk aula jiwa S1, Lu Ming tidak takut. Sekarang, dia telah menyempurnakan tongkat S1. Selain itu, ada lebih dari 100 roh perang abadi dalam pecahan batu Yuan jiwa kehidupan. Bahkan jika dia bertemu dengan 3 orang di kegelapan malam, dia tidak takut. Bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa menembus pengepungan. Sepanjang jalan, tanpa kecelakaan, mereka sampai di pintu masuk aula bingsuan Ninghun. Di malam yang gelap, Mawar dan yang lainnya telah pergi, tetapi mereka tidak ada di sini. Mereka meninggalkan aula dengan aman dan tiba di planet terpencil. Yah, eksplorasi aula kehidupan dan jiwa bingsuan telah selesai, dan tidak ada petunjuk lain tentang surga kehidupan dan jiwa. Mari kita berpisah di sini. Jalan Lu Ming ke Ling Yuwei. Memisahkan. Ling Yuwei sedikit terpana. Tentu saja, aku ingin kembali ke Feng The Sword School of the Hexing Domain Group. Lu Mingdao. Apakah kamu tidak akan kembali ke Elf bersamaku? Jalan Ling Yuwei. Tentu saja aku tidak akan pergi ke Elf bersamamu. Lu Ming segera menggelengkan kepalanya. Kamu. Ling Yuwei melebarkan matanya, dan matanya penuh dengan keluhan. Lu Ming, sebenarnya menolak begitu cepat, apa maksudmu? Itukah caramu membencinya? Kami adalah suami dan istri yang belum menikah. Cepat atau lambat kami akan menikah. Mengapa kamu dan aku tidak kembali ke Elf dan mengadakan pernikahan kali ini? Ling Yuwei menatap Lu Ming dengan erat. Pernikahan? Tentu saja tidak. Lu Ming segera menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, bagaimana kamu bisa layak untuk orang yang rendah hati sepertiku? Bukankah kamu benar-benar membenciku sebelumnya? Menurutku, kita masih melupakannya, tidak cocok. Kamu sangat membenciku. Ling Yuwei menggigit bibirnya dengan gigi. Di matanya yang besar, air mata mulai muncul. Tampilan yang menyedihkan. Tidak, aku tidak membencimu, tapi sejujurnya, aku sedang memikirkan seorang pria. Jalan Lu Ming. Apakah kamu tertarik? Apakah pihak lain lebih cantik dariku, lebih berbakat dariku? Tanya Ling Yuwei, matanya penuh rasa ingin tahu. Hati wanita perbandingan, atau serangan? Subscribe Penatua. Ling Yuwei bertanya kepada Lu Ming beberapa terdiam, hanya bisa menjawab dengan jujur, ya, dia ada di mataku, adalah yang paling cantik, bakat tertinggi. Lu Ming mengacu pada Xian Yanxing. Di mata Lu Ming, Xian Yanxing secara alami adalah yang terbaik, hanya bulan musim gugur yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika Ling Yuwei cantik dan berbakat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xian Yanxing. Melihat jawaban Lu Ming, Ling Yuwei menghela nafas, tahu bahwa Lu Ming benar-benar tidak menyukainya. Dalam hatinya, dia benar-benar merasa kasihan. Bakat Lu Ming terlalu tinggi. Dia bertemu dengan roh jahat Tian Jiao, tidak tahu berapa banyak, berbaris, dapat mengelilingi planet beberapa kali. Namun, dia yakin tidak ada yang bisa menandingi Lu Ming. Jika dia harus menikah, dia pasti akan memilih Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming sudah memiliki seorang kekasih. Kesombongan seperti itu dibenci dan dibenci oleh para elf sebelumnya. Mereka tidak bergaul dengan mereka sama sekali. Mereka benar-benar buta.
Setelah memilah suasana hatinya, Ling Yue menatap Luming lagi dan berkata, kamu punya kekasih, dan aku tidak akan mempersulitku. Tapi aku masih berharap kamu bisa membantuku sekali dan mengikutiku kembali ke Elf. Apakah kamu masih ingin menikah denganku? Luming terkejut. Tidak, kita tidak perlu menikah. Kami hanya berharap kau dan aku akan bersama dan membantuku. Kau tahu, ayahku ingin menikah dengan keluarga bidadari dan menikah dengan keluarga bidadari. Tapi itu playboy, aku lebih baik mati daripada menikah. Kamu adalah tunangan aku. Jika kamu dan aku kembali ke Elf, mereka berpura-pura bersama. Jika mereka memasak nasi, maka ayah aku aku tidak akan dipaksa menikah dengan malaikat itu keluarga Tianjiao. Jalan Ling Yue. Mengapa aku harus membantu kamu? Jika aku membantu kamu, aku pasti telah menyinggung keluarga malaikat Tianjiao. Itu tidak hemat biaya bagi aku. Luming segera menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu membantuku jika kita bertemu satu sama lain? Meskipun kita ditakdirkan, tetapi itu juga bukan teman, kamu hanya melihatku jatuh ke dalam api dan mengabaikannya. Bisakah kamu menanggungnya? Mengatakan itu, air mata Ling Yue benar-benar berderak. Si cantik menangis, dan kematiannya begitu hebat sehingga Luming tidak bisa menolak. Luming merasa yang satu lebih besar dari yang lain. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Aku tahu kamu membutuhkan banyak energi untuk berlatih. Ketika kamu kembali ke Elf, aku akan memberimu sejumlah harta, yang mengandung energi murni, cukup bagimu untuk menerobos alam dewa. Bagaimana? Ling Yue melanjutkan. Ini, ya, aku berjanji padamu, tetapi jika kamu punya kata, aku benar-benar tidak akan menikah denganmu. Lu Mingdao. Lu Minggan bersumpah demi Tuhan bahwa dia sebenarnya bukan untuk harta pihak lain, tetapi baik hati dan ingin saling membantu. Ya, jangan khawatir. Ling Yue segera memecahkan air matanya menjadi senyuman. Setelah menjanjikan Ling Yue, Luming hanya bisa mengubah rutenya dan mengikuti Ling Yue ke para elf. Elf, peringkat 33 dalam daftar Wanzu Honghuang, tidak diragukan lagi adalah ras yang sangat kuat dan kuat. Di masa kejayaannya, para elf pernah mendekati 10 besar dan sangat brilian. Oleh karena itu, wilayah yang ditempati para elf juga sangat luas. Keluarga elf juga memiliki bintang induk, yang disebut bintang induk keluarga elf, yang lahir di awal bumi dan langit. Mirip dengan bintang induk naga, tetapi tidak sebesar dan seluas bintang induk naga. Bintang induk klan naga dikatakan telah membiarkan 49 naga primitif, sedangkan bintang induk elf pernah melahirkan 12 roh primitif. Tapi selama itu adalah bintang induk, itu disebut keabadian. Sebulan kemudian, Luming dan Ling Yue tiba di bintang induk peri. Planet yang sangat makmur, di sini, aku tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang ada. Luming menghela nafas. Ini adalah kedua kalinya Luming datang ke planet kehidupan setingkat bintang induk. Bintang ibu elf dan bintang ibu naga memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda. Bintang ibu dari klan naga telah mengalami perang sengit, dan akhirnya disegel oleh keluarga naga dengan meterai 10.000 naga. Ketika Luming pergi, bintang ibu naga pulih. Tapi itu adalah pemulihan, jauh dari puncak, dan kekurangan pemain yang kuat. Namun, bintang ibu elf tidak sama. Mereka sangat makmur dan penuh udara. Jika kamu mengambil napas biasa, kamu akan merasa seolah-olah kamu memiliki udara nyata yang dihirup ke dalam mulut kamu. Ada tumbuhan hijau yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ini adalah tanah suci budidaya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Luming menyebar dan merasa bahwa seluruh bintang ibu naga penuh dengan atmosfer yang tak terhitung jumlahnya, sangat menindas dan menakutkan. Meskipun napas ini semua tertahan dan tidak aktif, perasaan spiritual Luming sangat tajam, dengan hati-hati merasakan, masih bisa merasakan penindasan yang mengerikan. Aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah terbengkalai di seluruh bintang ibu keluarga elf. Menjadi. Dan seberapa kuatkah istana surgawi yang dapat menahan semua ras sampai mati? Luming menghela nafas dalam hatinya. Ini hampir ke istana roh. Saat ini, Ling Yue mengeluarkan suara dan menyela pikiran Luming. Luming melihat ke depan. Rao adalah Luming. Dia pikir dia mendapat informasi yang baik. Matanya masih terbelalak dan hatinya terkejut. Di depan, ada hutan. Hanya saja hutan ini begitu besar dan tak terbatas bahkan dengan penglihatan Luming, tidak ada habisnya. Yang terpenting, pepohonan di hutan ini terlalu besar. Banyak pohon purba, menjulang dari tanah, menjulang ke awan. Yang terpendek semuanya ratusan mil tinggi, 1000 mil, 10.000 mil tingginya, langsung menembus atmosfer. Diameter setiap kayu kuno puluhan mil, dan yang paling kasar adalah puluhan mil. Di depan mata Luming, pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang di depan pohon-pohon kuno sekecil debu. Di setiap pohon purba, ada banyak istana megah yang dibangun. Di istana, ada banyak sosok yang berterbangan. Semuanya elf. Kecantikan pria dan kecantikan wanita.
Ini sang putri kembali. Begitu mereka mendekat, mereka ditemukan. Banyak suara menyenangkan keluar, banyak elf muncul di depan mereka, lalu memberi hormat kepada Ling Yue. Jangan terlalu sopan. Ling Yue mengangguk dan terbang ke hutan bersama Luming. Di tengah jalan, banyak elf memberi hormat kepada Ling Yue, lalu mereka menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Ling Yue, tiba-tiba dengan pria aneh kembali, membuat mereka terkejut. Kamu tahu, pengejaran Tianjiao Ling Yue, sebanyak bintang di langit, tetapi tidak pernah melihat Ling Yue mengambil inisiatif untuk membawa manusia kembali. Ini adalah pertama kalinya, para elf secara alami penasaran. Pemuda ini sangat akrab. Ngomong-ngomong, dia adalah Mu Yun. Aku pernah melihatnya di giok mimpi. Tiba-tiba seseorang berteriak. Subscribe Penatua. Di antara para elf, seseorang akhirnya mengenali Luming. Pada awalnya, Tianjiao dari semua kelompok etnis, karena perselingkuhan Ling Yue, membunuh kelompok domain bintang laut besi dan melakukan konfrontasi sengit dengan Luming. Ling Yue adalah putri peri, yang secara alami menarik perhatian banyak elf. Banyak orang telah bertemu Luming di batu giok mimpi. Aku terkejut sekarang, tapi aku tidak mengenalinya. Saat ini, aku melihat dengan serius dan secara alami mengenali Luming. Itu benar-benar dia, Mu Yun dari kelompok wilayah bintang laut besi. Sang putri benar-benar membawanya kembali ke ibu kota elf. Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Tidak, aku tidak percaya. Itu tidak benar. Hatiku sakit, sang putri adalah milikku. Banyak pria elf, menutupi dada mereka, berteriak kesedihan. Luming tersenyum di wajahnya dan merasa sedih di hatinya. Dia mendesah bahwa putri peri sangat populer. Aku tidak tahu apakah benar atau salah membantu Ling Yue kali ini. Mereka tidak berhenti, tetapi masuk jauh ke dalam istana roh. Semakin banyak mereka terbang ke dalam, semakin besar dan megah pohon-pohon kuno itu. Di setiap pohon purba, ada sebuah istana yang dibangun. Dari kejauhan, itu benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pohon purba dengan ketinggian 30.000 li. Pohon peri dan istana di atas ini adalah milik pribadiku. Bagaimana kalau kamu tinggal di atasnya dulu dan menungguku mengaturnya di belakang? Jalan Ling Yue. Luming mengangguk, tentu saja tidak memiliki pendapat. Mereka terbang ke istana di antara cabang-cabang. Istananya sangat megah, di dalam halaman, pavilion, jembatan, air, semuanya, bahkan satu sisi hupo, indah, seperti taman langit. Ini dia, untuk melihat apakah itu berguna untukmu. Pada saat ini, Ling Yue mengeluarkan sesuatu. Ini adalah benda berwarna hijau zamrud seperti kayu, setebal jari, mengirimkan semburan aroma. Ini. Luming mengambilnya, dan matanya sedikit berbinar. Pada benda seperti tongkat ini, Luming merasakan esensi kehidupan yang kuat, yang mirip dengan manik-manik tulang yang dia peroleh sebelumnya. Tentu saja, itu hanya mirip. Dalam hal implikasi energi, itu tidak sebagus manik-manik tulang semacam itu. Apa ini? Tanya Luming. Ini disebut hati kayu roh. Ini adalah spesialisasi keluarga roh aku. Kamu dapat melihat apakah itu berguna. Aku berjanji kepada kamu untuk mendapatkan beberapa sumber daya untuk kamu. Jika itu berguna, aku akan mengumpulkan sekumpulan inti kayu peri untuk kamu. Jalan Ling Yue. Tentu saja berhasil. Luming mengangguk berulang kali. Semakin banyak harta ini, semakin baik. Yah, kamu tinggal di sini dulu, dan aku akan mengumpulkan beberapa untukmu. Ling Yue mengangguk lalu pergi. Luming tinggal di istana, merenungkan seni rahasia dan mengasah dirinya sendiri. Ling Yue dan Luming berpisah, menuju istana roh semakin dalam, tetapi tidak terbang lama, dihentikan oleh seorang lelaki tua berambut putih. Bawahan, lihat sang putri. Peri tua itu membungkuk sedikit, dan wajahnya ramah. Tiga tetua, apa yang kamu ingin aku lakukan? Mata Ling Yue berkilat. Itu bukan bawahanmu. Yang mulia sedang mencarimu. Yang mulia ada di istana peri dan yang mulia lainnya. Kata orang tua itu. Ayahku mencariku. Mata Ling Yue berkilat lagi, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Elf adalah ras yang sangat spesial. Mereka bukan hanya ras, tapi juga membentuk kerajaan yang dikenal dengan dinasti elf. Oleh karena itu, ada istana roh, Ling Yue juga dikenal sebagai putri peri. Dan kepala klan elf secara alami disebut kaisar roh. Putri, tolong. Peri tua itu melambaikan tangannya sedikit. Ling Yue mengangguk dan berjalan di udara menuju istana roh. Istana roh adalah tempat para elf biasanya membicarakan urusan. Ini sangat luas dan megah. Tapi sekarang, tidak banyak orang. Di atas, ada elf parubaya. Meski sudah tua, mereka masih sangat tampan, dan ada semacam martabat tertinggi yang terpancar. Dia adalah pemimpin elf hari ini dan Raja Elf, Ling Huasuo. Di bawah ini, masih ada beberapa tokoh. Seorang pria parubaya dan dua wanita muda.
Pria parubaya ini adalah paman kedua Ling Yue. Kedua pemuda dan pemudi itu adalah anak paman keduanya. Namun, mereka berdua lebih tua dari Ling Yue, jadi mereka bisa dianggap sebagai sepupu Ling Yue. Ling Yue masuk, matanya menyapu, lalu dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, Yue telah melihat ayahnya selama beberapa hari. Dia sudah lama merindukan ayahnya. Rindukan aku. Ling Huasuo mendengus dingin dan berkata dengan tenang, kupikir kamu pintar di luar. Kamu telah melupakan ayahku. Bagaimana mungkin? Putriku selalu memikirkan ayahnya dan kaisar di luar. Dia baru saja bertemu dengan seorang petualang sebelumnya. Dia tertutup untuk berlatih dan menerobos kaisar. Jadi dia tidak kembali. Tidak, begitu dia selesai latihannya, dia kembali untuk menemuimu Pak Tua. Ling Yue dengan gaya bahasa genit. Kamu benar-benar telah menembus alam dewa, bagus. Ling Huasuo mengangguk, menunjukkan sedikit kepuasan, dan wajahnya sedikit melembut. Sulit untuk menembus penghalang antara Kaisar Zun dan Kaisar Shen Huang. Banyak dari mereka terjebak dengan cara ini dan menyesal seumur hidup. Begitu mereka melewati ambang ini, mereka benar-benar dapat dianggap sebagai tokoh kelas atas alam semesta, terutama generasi muda. Begitu mereka melewati ambang ini, mereka benar-benar dapat dianggap sebagai kebanggaan tertinggi alam semesta. Jika kamu tidak melewatinya, petinggi yang sebenarnya tidak akan memperhatikan mereka sama sekali. Misalnya, daftar 100 kaisar semut teratas, 10 ras teratas, dan istana surgawi tidak akan mengganggu. Mereka semua diatur oleh orang-orang di waktu senggang mereka, yang tidak terlalu formal. Di alam kuasi kaisar, bahkan jika kejeniusan, di mata orang-orang besar yang nyata, juga kecil. Di kuasi kaisar, meski kekuatannya kuat, sekali tertahan di sana tidak bisa menembus, semuanya sia-sia. Jadi terobosan Ling Yue sangat penting, dan Ling Huasuo secara alami bahagia. Menerobos kaisar. Di ujung tanduk, dua sepupu Ling Yue tertegun. Di kedalaman mata mereka, ada jejak ketidaksenangan. Namun, mereka hanya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Sepupu, aku pernah mendengar bahwa selama periode waktu ini, kamu dan pria bernama Muyun dari kelompok Ti Hexingyu berkumpul. Ketika kamu kembali kali ini, kamu juga membawa Muyun itu kembali. Aku tidak tahu apakah itu benar. Sepupu Ling Yue, Ling Piaodao. Pidato ini, Ling Huasuo yang telah melunakkan sedikit ekspresi wajah, lagi-lagi suram. Memang benar aku bersama Muyun selama periode waktu ini, tapi Muyun dan aku bertunangan. Itu normal untuk bersama, bukan? Ling Yue dengan murah hati mengakui. Dia membawa Luming kembali untuk memberitahu semua orang bahwa dia pernah bersama Muyun. Omong kosong. Ling Huasuo memukul meja dengan keras dan berteriak, dan martabat tubuhnya menjadi lebih berat. Ling Yue tiba-tiba berhenti berbicara. Itu, sepupu, maksudku bukan kamu. Muyun, meskipun dia memiliki beberapa bakat, bagaimana dia bisa layak untukmu? Kebanggaan keluarga malaikat adalah pasanganmu yang cocok. Ling Piao menyela lagi. Subscribe Penatua. Ya, selain itu, elf kami sudah setuju dengan klan malaikat untuk menikah dengan klan malaikat. Ini adalah kesempatan besar bagi elf kami. Sepupu, kamu tidak boleh terlalu egois. Sepupu Ling Yue juga berkata. Piawer, apa yang mereka katakan bagus, Yue, kamu tidak bisa menahannya. Paman kedua Ling Yue juga mengikuti. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan menikah dengan playboy dari keluarga malaikat. Jika kamu ingin menjilat orang lain, silakan menyanjung diri sendiri. Jangan menarik aku tidak tertarik menyanjung orang lain. Terlebih lagi, pertunanganku dengan Muyun dibuat oleh kakekku. Setelah kakekku meninggal, apakah kamu mengabaikan janjinya? Kamu sangat berbakti. Ling Yue balas dengan galak. Pidato ini, ekspresi wajah Ling Huasuo dan orang lain, bahkan lebih jelek. Ling Yue, ini adalah buah merah yang mengenai wajah mereka. Semuanya harus didasarkan pada situasi keseluruhan. Selain itu, bakatmu luar biasa. Muyun sama sekali tidak layak untukmu. Nada bicara Ling Huasuo sedikit lebih lembut. Kakak laki-laki mengatakan itu benar. Ayahku terlalu benar dan terkadang bias. Kita tidak bisa terus membuat kesalahan. Bagaimana Muyun bisa dibandingkan dengan Tian Jiao dari keluarga malaikat? Ketika dia kembali bersamamu, diperkirakan dia sedang mendaki naga dan melampirkan Phoenix. Dia ingin menggunakan kekuatan elf kita. Paman kedua Ling Yue melanjutkan. Bagaimanapun, singkatnya, mereka tidak optimis tentang Luming. Mereka menyarankan menikah dengan klan bidadari. Mereka mengobrol, dan sekarang, istana tempat tinggal Luming juga ramai. Segera setelah Ling Yue pergi, seseorang datang ke pintu. Moyun, keluar dari sini. Di luar istana, terdengar suara gemuruh. Masalahnya akan datang begitu cepat. Luming menggosok pelipisnya dan sakit kepala. Dia sudah lama tahu bahwa masalah akan datang kepadanya, tetapi dia tidak berhasil. Itu datang begitu cepat. Luming membuka gerbang dan keluar untuk melihat beberapa anak muda berdiri di udara di luar, semuanya adalah para elf.
Begitu Luming keluar, para pemuda elf menatap Luming satu persatu, seolah-olah pedang tajam menembus. Jika matanya bisa membunuh orang, Luming telah menjadi sarang lebah. Hadirin sekalian, begitu aku tiba, kamu datang menemui aku. Antusiasme para elf benar-benar mengejutkan aku. Lu dan Ming adalah yang kedua setelah Lu Yiming. Pemuda elf terkejut. Datang menemuinya, antusiasme. Letakkan P. Nak, kamu harus sadar diri. Jika kamu tidak buang air kecil dan menjaga dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa layak untuk putri kami? Jika kamu bijaksana, kamu harus keluar dari jangkauan elf dan tidak pernah bertemu dengan sang putri. Ya, putri kami, putri surga yang paling disukai, tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Jangan membuat orang menertawakan kami. Pemuda elf, kamu mengucapkan sepatah kata pun, sarkastik. Jika aku tidak pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapatkannya. Luming tersenyum ringan, dengan sedikit nada ironi. Pemuda elf ini jelas pengagum Ling Yuwei. Kata-kata Luming membuat elf muda ini terlihat jelek, tetapi untuk sementara, sangat sulit untuk disangkal. Kekuatan bertarung Luming adalah sesuatu yang mereka ketahui. Pada awalnya, banyak Tianjiao dari semua kelompok etnis bermasalah dengan Luming, dan mereka dikalahkan oleh Luming. Termasuk beberapa roh jahat Tianjiao dalam daftar 100 teratas yang akan menjadi kaisar, terutama Pangeran Jiuchan, yang menduduki peringkat 49 dalam daftar 100 calon kaisar teratas, bukanlah lawan Luming. Kekuatan mereka jauh lebih rendah dari 9 pangeran ulat sutra. Luming berkata demikian, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membantah. Aku tidak cukup memenuhi syarat. Aku masih berbicara tentang aku. Keluar dari sini, seberapa jauh? Luming melambaikan tangannya sesuka hati, seolah mengendarai sekelompok lalat yang mengganggu. Berani. Lancang. Kamu ingin mati. Raungan keluar, beberapa pemuda elf, terstimulasi untuk melompat, penuh amarah. Oh, jika kamu ingin melakukan sesuatu, ayolah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku akan mengikutinya. Lu Mingdao. Karena dia berjanji untuk membantu Ling Yuwei, dia berencana untuk membuat profil tinggi, menunjukkan bakatnya dan meningkatkan nilainya sendiri, untuk menarik perhatian para elf dan membantu Ling Yuwei. Terlebih lagi, dia telah merasakan bahwa pemuda elf ini adalah semua pencapaian di bawah kaisar. Sejujurnya, di bawah kaisar, seluruh alam semesta, dia tidak takut pada siapapun. Dia mengalahkan sebanyak yang dia bisa. Kata-kata Luming semakin membuat geram para elf muda ini. Merajalela, terlalu merajalela. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu akan menjadi sombong. Ayo bertarung bersama dan beri dia beberapa pelajaran. Bagus, mari kita lakukan bersama. Beberapa orang meraung, dan kemudian, setidaknya selusin orang keluar. Busur muncul di tangan mereka, dan anak panah diarahkan ke Luming. Nafas yang kuat mengunci Luming. Ke-10 anak muda ini adalah sosok setingkat kaisar, sehingga mereka bisa disebut Tianjiao. Namun, masih ada celah besar antara keefektifan tempur mereka dan Tianjiao, roh jahat dalam daftar 100 kaisar semut teratas. Wah, wah. Lebih dari selusin anak panah terbang keluar dari udara dan terbang ke Luming, menembak lebih dari 10 poin kunci dari Luming. Orang-orang ini juga dianggap sebagai sosok yang sombong. Daya juang mereka sangat kuat, masing-masing memiliki kekuatan untuk menantang kaisar. Lebih dari selusin orang bergandengan tangan, dan mereka berpikir bahwa meskipun dia adalah Master Jiuchan, dia pasti akan kalah. Namun, Luming bukanlah Luming saat dia bertarung dengan Master Jiuchan untuk waktu yang lama. Luming tidak lagi sekuat dulu. Sekarang dia bisa saling menghancurkan dengan satu jari di depannya. Jadi Luming berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan lebih dari selusin anak panah mendekat. Selesai. Melihat panah itu akan mengenai Luming, banyak pemuda elf sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat adegan ketika Luming ditembakkan ke sarang kuda. Saat ini, Luming bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menyambar di udara. Tiba-tiba, ada bayangan telapak tangan di udara, seolah-olah Luming tiba-tiba memiliki lebih dari selusin tangan, dan merebut lebih dari 10 anak panah. Saat berikutnya, bayangan telapak tangan menghilang. Di tangan Luming, ada lebih dari selusin anak panah. Ini, bagaimana mungkin? Pemuda elf di tempat kejadian hampir melotot. Lebih dari selusin kaisar paling top Tianjiao bergandengan tangan dan melepaskan panah terkuat, yang ditangkap dengan ringan oleh Luming. Mengapa kekuatan tempur begitu kuat? Apakah ini kekuatan Tianjiao dalam daftar 100 teratas untuk menjadi kaisar? Ada celah besar antara mereka dan Tianjiao dalam daftar 100 teratas untuk menjadi kaisar. Pada saat ini, mereka memiliki keraguan tentang kehidupan. Kembalikan padamu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anak panah Luming terbang di sepanjang jalan aslinya, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada saat datang dan menembak tuan mereka. 10 peri itu sombong, wajah mereka sangat berubah, dan sudah terlambat untuk menghindar.
Bahu mereka tertusuk panah, tubuh mereka tiba-tiba mundur, dan mereka memuntahkan darah. Subscribe Penatua. Tian Jiao, selusin elf yang baru saja menembak, bahunya tertusuk oleh panah mereka sendiri. Jelas, Lu Ming telah berbelas kasih. Jika anak panah ini menembus titik kuncinya. Tak terbayangkan. Adegan itu sunyi. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi putri peri? Lu Ming berkata dengan ringan. Tidak ada yang berbicara. Bahkan jika Lu Ming tidak layak, maka tidak berarti bahwa mereka bahkan lebih tidak layak. Kekuatannya sedikit, tetapi orang-orang terlalu sombong, bagaimana mereka pantas mendapatkan Putri Yue. Saat itu, suara dingin terdengar. Di kejauhan, sesosok datang dari langit. Dia juga seorang pemuda elf, dengan rambut panjang ikal tinggi dan sangat tampan. Dia mengenakan jubah perak, seperti pemuda tampan. Ini Huaxing. Seru beberapa pemuda elf. Nyatanya, hanya para elf yang bermargaling. Elf lain memiliki berbagai nama keluarga. Huaxing dalam daftar 100 teratas untuk menjadi kaisar. Hati Lu Ming tergerak. Untuk daftar 100 teratas menjadi kaisar, dia juga telah melakukan upaya khusus untuk memahaminya sebelumnya. Untuk 100 nama teratas, dia sudah lama mengingatnya. Di antara mereka, ada Huaxing, yang merupakan 100 kaisar teratas, peringkat 0. 23. Dia adalah iblis Tian Jiao yang lebih kuat dari Pangeran Jiuchan. Ada dua elf, Ling Yue dan Huaxing. Oleh karena itu, Ling Yue dan Huaxing juga dikenal sebagai tembok ganda di bawah kaisar dewa para elf. Secara alami, Huaxing sangat mengagumi Ling Yue. Dia ingin menikahi Ling Yue sebagai istrinya, jadi dia langsung menuju puncak. Dengan bakatnya, masa depan mungkin tidak bisa menjadi tuan. Karena itu, dia tidak mengizinkan orang lain menyentuh Ling Yue. Jika Ling Yue dan klan malaikat menikah, dia tidak bisa menahannya, tapi hanya seorang Muyun, dia tidak memperhatikannya. Dia ingin menekan Lu Ming dan membiarkan Ling Yue melihatnya dengan tampilan baru. Dengan begitu, mungkin Ling Yue tidak akan menikah dengan keluarga bidadari, tapi bersamanya. Meski harapannya kecil, ia akan memperjuangkannya selama masih ada secercah harapan. Mata Huaxing terbakar, menatap Lu Ming. Segera, dia datang 10.000 meter dari Lu Ming dan berhenti. Muyun, aku tahu kamu telah mengalahkan Master Jiuchan, tapi dia hanya 49 dalam daftar 100 teratas untuk menjadi kaisar. Dia masih jauh dari Tian Jiao teratas yang sebenarnya, apakah kamu mengerti? Saluran dingin Huaxing. Maksudmu, kamu benar-benar talenta top. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Boleh dikatakan. Huaxing mengangguk, percaya diri. Oh, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, jenius top? Lu Ming Dao. Tantang, lawan aku. Jalan Huaxing, semangat perang bangkit. Tantang aku. Lu Ming mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, itu benar. Aku tidak tertarik dengan tantangan barang sepertimu, karena tidak ada tantangan sama sekali. Nes, terlalu merajalela. Dia pikir dia siapa? Apakah dia bahkan berani memandang rendah Huaxing? Itu benar-benar di luar kemampuannya. Aku pikir dia tidak berani menerima tantangan, jadi dia sengaja mengatakannya. Kata-kata Lu Ming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Mata Huaxing juga meledak karena marah. Dia sebenarnya dipandang rendah oleh Lu Ming, yang membuatnya marah. Dalam kemarahannya, dia mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Tentu saja. Pada saat ini, suara Lu Ming berbalik lagi dan berkata, jika kamu harus menantangku, bukan tidak mungkin. Bagaimana kalau menambahkan beberapa tiket lotre? Lotere, apa warnanya? Huaxing menyipitkan mata dan bertanya. Itu dia. Tangan Lu Ming bergerak, sebelum Ling Yue memberinya semangat hati kayu itu muncul. Mari kita bertaruh pada 100 hati kayu ini. Jika aku kalah, aku akan memberi kamu 100. Jika kamu kalah, kamu memberi aku 100. Bagaimana dengan itu? Lu Ming Dao. Sejak menemukan keuntungan dari jenis hati kayu ini, Lu Ming telah membuat rencana. Kali ini, para elf tidak bisa datang dengan sia-sia. Mereka perlu mengumpulkan banyak dari mereka, yang akan sangat berguna untuk kultivasinya nanti. Huaxing ingin menantangnya. Bagaimana Lu Ming bisa melewatkan kesempatan seperti itu untuk mengumpulkan hati kayu peri? 100 peri hati. Huaxing mengerutkan kening. 100 hati kayu semangat bukanlah angka yang kecil. Bahkan jika dia mengeluarkannya, itu akan menyakitkan. Apa, kamu tidak punya 100 hati peri? Tanya Lu Ming. Tentu saja aku punya. Aku khawatir kamu tidak memilikinya. Ini adalah harta unik para elf. Huaxing Road. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan hubungan antara Yue dan aku, bagaimana mungkin aku bahkan tidak mengeluarkan 100 hati kayu roh? Lu Ming menyeringai dan menyebut Ling Yue sangat penyayang, yang membuat para elf di sekitarnya hampir memuntahkan darah. Tentu saja, yang paling marah adalah Huaxing, yang wajahnya agak jelek, dan langsung setuju, "Yah, aku berjanji,
kamu dan aku akan bertaruh 100 hati kayu. Tepat ketika Lu Ming dan Hua Xing sedang bertarung, seseorang di Istana Roh segera melaporkan situasi Lu Ming dan Hua Xing kepada Ling Huasuo dan yang lainnya. Mereka tidak bisa melawan. Setelah mendengar berita itu, Ling Yue mengatur jalur kuda. Mengapa tidak bertarung? Hanya dengan cara ini kita dapat menguji level Muyun. Aku pikir itu sangat bagus. Apakah kamu takut Muyun akan rusak parah oleh Hua Xing? Itu hanya bisa menyalahkannya karena keterampilan akademisnya yang buruk, bakat tidak cukup, sama sekali tidak layak untukmu. Paman kedua Ling Yue, Ling Hua menutup jalan. Tidak, aku khawatir Muyun akan merindukan dan menyakiti Hua Xing. Mereka bukan saingan Muyun. Ling Yue menjelaskan. Kekuatan Lu Ming, dia jelas, terlalu kuat, bukan Hua Xing dan orang lain dapat bersaing, perbedaannya terlalu jauh. Dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia mulai, dia benar-benar takut Lu Ming akan ketinggalan, yang akan merusak harga diri para elf dan menyebabkan lebih banyak permusuhan. Tetapi yang lain tidak percaya sama sekali. Ling Huafeng, Ling Piao dan yang lainnya mencibir dan menggelengkan kepala. Yue, jika kamu takut akan kekalahan Muyun, kamu bisa mengatakannya secara langsung dan mencari alasan seperti itu. Sungguh, bagaimana aku bisa mengatakannya padamu? Ling Piao terus-menerus menggelengkan kepalanya, melihat ke dalam pikiran Ling Yue. Wajah Ling Huasuo juga murung, jelas tidak percaya dengan kata-kata Ling Yue. Dia tidak mengerti bahwa Ling Yue biasanya sombong. Ada beberapa pria yang bisa membuatnya terlihat tinggi. Bagaimana dia bisa begitu melindungi Muyun sekarang? Apakah Ling Yue benar-benar mencintai Muyun? Apa yang aneh tentang Muyun? Pergi dan lihat. Ling Huasuo membuka mulutnya, berkata, melambaikan tangannya, kekuatan misterius terisi, kekosongan tiba-tiba dipenuhi gelombang, dan kemudian, di aula, semua orang menghilang, saat berikutnya, mereka muncul di Lu Ming di atas mereka. Namun, mereka diselimuti kekuatan misterius. Lu Ming dan yang lainnya di bawah tidak tahu bahwa seseorang sedang mengintip mereka. Subscribe Penatua. Namun, bukan berarti tidak ada yang bisa mengetahui bahwa Lu Ming tidak bisa mengetahuinya. Formula kata perang Lu Ming di laut telah menyusut tajam dan menjadi sangat kecil, seolah menghilang dari waktu. Nafas Bondiman juga menyatu tak tertandingi, seolah berubah menjadi kerangka tanpa nafas. Iblis tulang, ada apa? Lu berbaur menyadari gerakan itu dan menemukan ketidaknormalan Bondiman dan formula kata perang. Ada orang-orang kuat yang mengerikan mengintip di langit. Sangat mengerikan sampai aku tidak bisa ditemukan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Bondiman merespons, dan tidak ada nafas tersisa. Teror yang kuat. Murid Lu Ming berkontraksi sedikit. Dia tahu persis seberapa tinggi visi Bondiman. Apa yang bisa disebut teror oleh iblis tulang benar-benar mengerikan. Apakah itu kekuatan tertinggi para elf? Pikiran Lu Ming terbang. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia berdiri dalam kehampaan, karena dia dan Hua Xing akan bertarung. Ledakan. Dalam kehampaan puluhan ribu meter jauhnya, napas Hua Xing melonjak ke atas, ditutupi dengan cahaya hijau terang, dan busur pertempuran besar muncul. Kamu dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh esensi dan roh seluruh tubuhnya disuntikkan ke dalam busur pertempuran, seperti ular kecil. Ini adalah metode busur langit terbelah. Hua Xing menggunakan metode busur langit terbelah begitu dia melakukannya. Normal, meskipun Muyun sombong, dia masih memiliki kekuatan. Lagi pula, dia pernah mengalahkan Master Jiu Chan, dan Hua Xing tidak berani ceroboh. Tapi metode membelah busur langit sangat mendominasi. Sangat mematikan untuk membuka busur dan membelah langit. Bisakah kau memblokir Muyun? Diperkirakan panah bisa diblokir. Berapa banyak panah yang bisa dia blokir? Kamu tidak bisa menghentikan 3 anak panah. Kamu tahu, metode busur langit terbelah lebih kuat dari 1 anak panah. Di sekeliling, semakin banyak pemuda elf berkumpul di sini, dan ada banyak diskusi saat ini. Banyak orang yang memahami kekuatan metode busur langit terbelah Hua Xing berpikir bahwa Lu Ming tidak dapat menangkap 3 anak panah Hua Xing. Meskipun Lu Ming mengalahkan Master Jiu Chanzi, dia hanya berada di peringkat 49 dalam daftar 100 teratas yang akan diganti, sedangkan Hua Xing berada di peringkat 23. Biarkan Hua Xing bertarung dengan Master Jiu Chan, dan Hua Xing mungkin akan mengalahkannya dengan 1 anak panah. Sebagian besar elf menggunakan busur dan anak panah, dan kekuatan busur dan anak panah sangat besar. Jika kamu menembakkan panah, kamu selalu dapat membunuh dengan 1 serangan. Nafas Hua Xing semakin kuat dan kuat, tetapi Lu Ming berdiri diam dan melihatnya dengan tenang. Di hadapan master pelatihan busur dan anak panah, dia tidak mendahului dan mengganggu momentum pihak lain. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Perilaku seperti itu tidak memiliki rasa bertarung sedikit pun, yang dianggap sebagai Tianjiao. Tinggi di langit, Ling Piao mencibir. Aku pikir itu hanya kekerasan. Sepupu Ling Yue menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat ini, Ling Yue tidak berbicara. Jika ada yang ingin dikatakan, tunggu saja Hua Xing dilecehkan.
Wah! Akhirnya, nafas Huaxing naik ke atas. Panah hijau meledak dari langit, merobek langit menjadi saluran gelap dan menembaki Lu Ming dengan kecepatan luar biasa. Sejujurnya, kekuatannya sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari upaya habis-habisan Ling Yuwei. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa mengejar seluruh alam semesta. Tentu saja, ini hanya untuk kaisar semu lainnya. Bagi Lu Ming, panah ini sangat lemah. Terlalu lemah. Lu Ming hanya mengulurkan tangan dan meraih udara. Itu ditangkap di tangan Lu Yanhua dan ditembak oleh Lu Jianming. Kemudian, semua orang tercengang, matanya melebar dan mulutnya lebih besar dari ular itu. Terkejut, tercengang. Panah Huaxing ditangkap oleh Lu Ming dengan sangat ringan. Apa yang sedang terjadi? Apakah panah Huaxing tadi hanyalah percobaan, dan dia tidak menggunakan banyak usaha sama sekali? Lu Ming melihatnya. Tidak terlalu. Kekuatan panah tadi sangat mencengangkan, mengerikan, dan luar biasa. Banyak orang merasa pikirannya bingung dan tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Tinggi di langit, saudara laki-laki dan perempuan Ling Piao juga terpana, tertegun. Mereka sangat akrab dengan Huaxing, dan mereka tahu bahwa Huaxing sangat kuat. Jika mereka berada pada level yang sama dengan Huaxing, mereka tidak dapat menangkap panah Huaxing, tetapi Lu Ming dengan ringan menangkapnya. Bagaimana bisa? Bahkan murid Ling Huasuo dan Ling Huafeng, muridnya juga sedikit menyusut, menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini menarik. Ling Huasuo berkata dengan lembut. Ini membuat ekspresi wajah Ling Huafeng dan Ling Piao bersaudara sedikit berat. Saat ini, yang paling mengejutkan adalah Huaxing sendiri. Dia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya ke panah tadi. Niat awalnya adalah untuk memecahkan Lu Ming dengan satu panah. Namun, dia tidak menyangka bahwa tembakan penuh panahnya begitu mudah ditangkap oleh Lu Ming, yang membuatnya kehilangan muka. Sialan, aku tidak percaya. Panah itu menghancurkan langit, panah itu menghancurkan langit. Huaxing banyak minum. Dia sangat kuat sehingga dia tidak membutuhkan uang untuk bergegas ke haluan pertempuran. Bersenandung. Kali ini, ada dua anak panah sekaligus. Mereka terbang keluar dan menembak Lu Ming. Kedua anak panah, satu di depan yang lain, menembus kehampaan dan mematahkan alis Lu Ming. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun, wajah Lu Ming tetap tenang. Dia mengulurkan tangan dan meraih dua anak panah, yang seperti dua mainan, di tangannya. Kali ini, Huaxing tidak berhenti dan menyerang lagi. Kali ini, tiga panah bersama. Begitu ketiga anak panah ini ditembakkan, sebelum mereka mendekati Lu Ming, Huaxing menembakkan anak panah lainnya. Kali ini, mereka adalah 4 anak panah. Sebelum dan sesudah, total 7 anak panah, benar-benar berkumpul bersama di udara. 7 panah dalam satu, kuat ke puncak. Teknik busur langit terbelah, panah lebih baik dari panah, dan itu benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Kekuatan semacam ini, bahkan jika itu adalah keberadaan Kaisar Dewa Ganda, aku khawatir mereka tidak berani terhubung, akan rusak parah. Daftar 100 teratas akan menjadi Kaisar peringkat 23. Ini bukan hanya tentang membicarakannya. Ada bahan nyata. Lalu Lu Ming seperti dua kacang polong sebelumnya, atau dia meraihnya. Bersenandung. Lu Ming meraih panah di tangannya dan terus bergetar. Namun, Lu Ming mencubit panah dengan tangannya, dan panah itu meledak dan menghilang menjadi energi. Tidak mungkin. Huaxing meraung dengan susah payah. Dia telah melakukan yang terbaik, dan sekarang kekuatannya hampir habis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap panah dengan sangat ringan oleh Lu Ming. Terlalu sulit baginya untuk menerima. Kultivasi Lu Ming bukanlah kaisar, tetapi tepat di bawah kaisar. Apakah kesenjangannya begitu besar? Di pinggir, anak muda lainnya, sudah tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Kakak dan adik Ling Piao II, juga Leng di sana, cincin setengah baik tidak mengatakan sepatah kata pun. Ling Huasuo dan Ling Huafeng juga penuh kejutan. Kekuatan Lu Ming di luar dugaan mereka. Hanya Ling Yuwei, wajahnya selalu tenang, dari awal hingga akhir tidak berubah, karena semua ini adalah harapannya. 3893. Wajah Ling Yuwei, selalu tenang, dia mengharapkan adegan ini. Sebagai kaisar semu, bagaimana mungkin Huaxing menjadi lawan Lu Ming? Perbedaannya terlalu besar. Jika aku tidak percaya, aku tidak akan percaya. Mati untukku. Diawasi oleh begitu banyak orang, Huaxing merasa terhina dan tersesat. Wajahnya memerah, dia benar-benar marah, dan kekuatan sihirnya membara. Kemudian dia menuangkan ke dalam busur pertempuran dengan gila-gilaan untuk mengumpulkan anak panah yang kuat dan melakukan perjuangan terakhir. Namun, Lu Ming tidak berniat memberinya kesempatan untuk terus menembak. Lu Ming melangkah keluar dengan satu langkah, teknik angin roh yang hebat sedang berjalan, dan beberapa kilatan, dan tubuhnya muncul di depan Huaxing, lalu dia menamparkan. Telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke arah Huaxing. Menyentuh. Panah Huaxing, yang baru saja dipadatkan, langsung runtuh.
Seluruh Huasing difoto oleh Luming dan terbang puluhan ribu meter jauhnya. Dia memuntahkan darah. Jika bukan karena orang lain menangkapnya, terornya akan sulit dipertahankan. Hilang. Huasing dikalahkan. Itu adalah kekalahan yang mengerikan. Dia ada di tangan Luming, seperti bayi, rentan. Ini sangat keras. Itulah kekuatannya. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah, terlihat sangat kecewa. Puff. Huasingki memuntahkan darah lagi. Baru saja, dia tampak seperti ditarik ke langit, meraung dan tak terkalahkan. Dia sepertinya bisa mengipasi Luming dengan satu tamparan. Akibatnya, dia ditampar oleh Luming. Malu, sangat memalukan sehingga dia ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Jangan khawatir tentang meludah darah, berikan aku 100 hati kayu semangat yang kamu berutang padaku. Luming melanjutkan. Puff. Huasing terus memuntahkan darah lagi. Dia ingat bahwa dia tidak hanya dikalahkan, tetapi juga memberi Luming 100 hati kayu peri. Sulit, sangat sulit. Huasing merasa bahwa seluruh orang itu tidak baik, dan hatinya sakit untuk berpisah. Jika itu laki-laki, jangan terlalu memaksa. Jika kamu bersedia berjudi dan mengaku kalah, kamu harus menyerahkan jantung kayu. Desak Luming. Huasing benar-benar enggan dan ragu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia tidak menyerah, itu akan semakin memalukan. Di masa depan, para elf akan lebih sulit untuk diangkat. Setelah menulis beberapa saat, Huasing akhirnya mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Luming. Hatinya sakit hingga berdarah. Muyun, tunggu aku. Setelah melemparkan cincin penyimpanan ke Muyun, Huasing berbalik dan pergi, dan menghilang tanpa jejak. Luming dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyapu jiwanya dengan senyuman di wajahnya. Di cincin penyimpanan, ada 100 buah hati kayu peri yang berurutan, semuanya asli, dan barangnya asli. Ini adalah hal yang baik. Luming mengambilnya. Siapa lagi yang ingin berjudi, atau elf Muxin? Luming melihat sekeliling dan menantikannya dari keluarga peri Tianjiao. Sangat hemat biaya untuk mendapatkan begitu banyak hati peri dalam pertarungan. Tiba-tiba, Luming menantikan seseorang yang menantangnya. Sayangnya, dia kecewa. Semua elf, Tianjiao, menghindari matanya dan tidak berani memandangnya. Aku bercanda. Huaxing adalah Tianjiao, monster jahat dalam daftar 100 kaisar teratas. Pada tingkat kaisar, dia sudah berdiri di puncak alam semesta. Namun, di tangan Luming, dia masih kalah telak. Siapa yang berani naik? Bukankah itu mencari pelecehan? Siapa yang bebas mencari pelecehan? Kecuali itu adalah kaisar di atas kesombongan. Tapi kaisar di atas arogansi, untuk berurusan dengan seorang calon kaisar, mengatakan bahwa, malu. Orang ini. Tinggi di langit, Ling Yue sedikit terdiam. Dia berjanji untuk membantu Luming mengumpulkan setumpuk hati kayu peri. Dia belum mulai, tapi Luming sudah mulai mengumpulkannya. Orang serakah ini. Ling Yue diam-diam membenci sebuah kalimat di dalam hatinya, tapi wajahnya penuh senyuman. Dia memandang Ling Piao dan yang lainnya dan berkata, aku mengatakan bahwa Huasing bukanlah lawan Luming. Aku takut Muyun akan menyakiti Huasing sebelumnya. Kamu tidak percaya, apakah kamu melihatnya sekarang? Kakak dan adik Ling Piao II, wajah jelek, diam. Kekuatannya bagus, tapi sayangnya kultivasinya terlalu rendah. Itu hanya kaisar semu, dan masa depan tidak diketahui gelombang. Ling Huafeng menggelengkan kepalanya sedikit. Paman kedua, menurutmu apakah dengan bakat Muyun dan hambatan dari kondisi ketuhanannya, dia bisa terjebak? Jalan Ling Yue. Mungkin tanpa terobosan, semuanya mungkin. Dalam sejarah, ada banyak sekali orang berbakat yang sangat berbakat, tetapi mereka masih terjebak dalam kuasi kelas kekaisaran, sehingga sulit untuk menerobos dan akhirnya mati dalam depresi. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa menembus kaisar, bisakah itu dibandingkan dengan kebanggaan para malaikat? Ling Hua berkata sambil tersenyum. Aku percaya Muyun tidak akan lebih lemah dari orang lain. Jalan Ling Yue. Yue, kamu terlalu bias. Alam semesta sangat besar dan langit sangat sombong, siapa yang bisa menyebutnya sebagai yang pertama? Selain itu, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seluruh keluarga malaikat. Dia hanya murid sekte pedang Fengdu di grup domain Tihexing. Dia tidak sebanding dengan keluarga malaikat. Yue, kamu harus mengambil keseluruhan situasi sebagai hal yang paling penting. Ling Hua memblokir jalan. Tolong sanjung keluarga malaikat. Pergi dan sanjung dirimu sendiri. Jangan tarik aku. Ling Yue berkata dengan dingin. Kamu gadis, kakak, kamu harus merawat Yue dengan baik. Tatapan lurus Ling Hua Fengki, akhirnya menatap Ling Hua Suo. Dalam proses ini, Ling Hua Suo tidak mengatakan apa-apa, aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Saat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalian semua kurang bicara, kembali dulu. Dengan lambaian tangan, kerumunan kembali ke istana roh lagi. Yue,
kamu kembali untuk istirahat dulu, dan juga, kalian semua berpencar bersama, aku ingin berlatih. Kembali ke Istana Roh, Ling Huasuo melambai. Ling Yue, Ling Huafeng dan yang lainnya telah pergi. Setelah Ling Yue pergi, dia langsung pergi ke kuil sumber daya para elf, berniat untuk mendapatkan sekumpulan inti kayu peri untuk Luming. Dan Ling Huafeng, ayah dan anak Ling Piao, ayah dan anak, kemudian kembali ke tempat tinggal mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Ling Yue dan Mo Yun berjalan bersama. Akhirnya aku berada di jalan keluarga malaikat. Aku tidak bisa menghancurkannya seperti ini. Begitu dia kembali ke tempat tinggalnya, Ling Piao langsung memanggil. Wajahnya sangat ganas dan jelek. Itu adalah perbedaan besar dari sebelumnya. Orang lain tidak tahu. Mereka tahu betul bahwa pernikahan Ling Yue dengan keluarga malaikat sepenuhnya karena perjodohannya. Secara kebetulan, dia mengenal Tian Jiao, roh jahat dari keluarga malaikat. Setelah mengetahui bahwa Tian Jiao menyukai kecantikan, dia memperkenalkan Ling Yue satu sama lain. Tian Jiao, roh jahat dari keluarga malaikat, jatuh cinta pada Ling Yue begitu dia melihatnya. Dia segera mengirim orang ke elf untuk menikahi Ling Yue dan menikahi elf. Awalnya, Ling Huasuo tidak mau setuju, tetapi setelah dilobi oleh Ling Huafeng dan menganalisis kepentingan, Ling Huasuo juga setuju. 3894. Pernikahan dengan klan malaikat harus sukses. Sebab, setelah berhasil, Ling Piao akan bisa masuk dalam jajaran klan malaikat. Namun, keluarga bidadari memiliki hubungan yang sangat baik dengan istana surga. Begitu mereka berkumpul, keluarga mereka akan naik ke puncak langit, dan manfaatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, Ling Yue harus menikah dengan keluarga bidadari Tian Jiao. Dia tidak boleh dihancurkan oleh orang lain. Adapun keluarga malaikat Tian Jiao adalah seorang playboy, Ling Yue menikah satu sama lain, akan bahagia, mereka tidak peduli. Ling Yue tidak senang. Ada apa dengan mereka, selama mereka bahagia? Aku tidak menyangka bakat Mo Yun begitu tinggi sehingga bahkan Hua Xing dengan mudah dikalahkan. Kurasa Ling Huasuo sudah ragu-ragu. Ling Huafeng juga berkata dengan wajah muram. Kamu tidak bisa terus seperti ini, kamu harus mengalahkan anak laki-laki Mo Yun, atau bahkan menyingkirkannya. Mata Ling Piao berbinar dengan kesempatan membunuh yang dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan masa depannya. Jika ada, dia akan membiarkan pihak lain menghilang selamanya. Bagaimana? Ini istana elf. Tidak ada yang bisa bekerja di sini tanpa ditemukan. Selama Mo Yun tinggal di sini, kita tidak bisa mengirim orang untuk melakukannya. Ling Hua memblokir jalan. Kalau begitu abaikan seperti ini. Ketika Ling Huasuo berubah pikiran, itu akan merepotkan. Ling Piao Dao tidak menghormati Ling Huasuo. Jangan khawatir, aku sudah punya ide. Kata Ling Huafeng sambil tersenyum. Ayah, kamu punya ide. Apa idemu? Ling Piao bertanya. Bukankah Mo Yun mengalahkan Hua Xing dan mempermalukannya di depan umum? Bagaimana Hua Xing bisa berdamai dengan penghinaan ini? Hua Tian, kakak tertua dari Hua Xing, adalah Tian Jiao, roh jahat di alam dewa. Selama kita mengagitasi di antara mereka, apa yang akan dilakukan Hua Tian? Kata Ling Huafeng sambil tersenyum, tatapan licik. Ya, aku tidak menyangka ayahku akan bijaksana. Mata Ling Piao cerah. Tentu saja, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Hua Tian. Jika Hua Tian dikalahkan, aku punya rencana lain. Ling Hua memblokir jalan. Akankah Hua Tian dikalahkan? Hua Tian adalah roh jahat kaisar dewa yang paling penting, Tian Jiao. Pada tingkat kuasi kaisar, meskipun tidak sebagus Hua Xing saat ini, itu tidak terlalu jauh di belakang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Mo Yun. Kakak dan adik Ling Piao II, wajahnya menunjukkan warna ketidakpercayaan. Negara bagian Shen Huang dan Kaisar Semu, yaitu celah antara alam besar, sebelum dipisahkan oleh parit alami, sulit untuk diseberangi. Betapa luasnya alam semesta, wilayah yang tak terbatas, ras yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk yang dimilikinya seperti pasir di sungai Gangga yang tak ada habisnya. Dalam kesombongan surga yang tak ada habisnya, ada kurang dari 1000 orang di era yang sama dengan Dewa Perang yang agung. Ribuan orang, sepertinya banyak, tapi di seluruh alam semesta, Billy sangat-sangat kecil. Ada 10.000 ras kuat dalam daftar ribuan ras. Tapi perang lintas batas ini, perang, hanyalah seorang kaisar biasa. Hua Tian, dirinya di tingkat kuasi kaisar, adalah roh jahat yang bisa berperang melintasi perbatasan. Setelah dia melangkah ke tempat pertama Shen Huang, kekuatan bertarungnya semakin luar biasa. Siapa yang bisa melawan kesombongan seperti itu di tingkat Semu Kaisar? Mereka tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa Mo Yun dapat mengalahkan Hua Tian, tetapi kamu harus ingat bahwa semuanya harus disiapkan dengan kedua tangan, untuk berjaga-jaga. Ling Hua memblokir jalan. Apa trik kedua ayah? Ling Piao bertanya. Ini sangat sederhana, penilaian spesies suci peri akan segera dimulai.
Jika Huatian tidak dapat memenangkan Muyun, aku akan mengusulkan kepada Ling Huasuo bahwa jika dia ingin membuktikan bakat Muyun, dia harus mengambil bagian dalam penilaian spesies suci. Di saat itu, dia tidak hanya akan menghadapi kebanggaan para elf, tetapi juga menghadapi krisis penilaian. Hahaha. Ling Hua memblokir jalan. Luar biasa, sungguh luar biasa, atau ayah kamu yang paling cerdas. Dua mata kakak dan adik Ling Piao bersinar. Setelah Huaxing mundur, tidak ada orang lain yang terus menantang Luming. Luming sangat kecewa dan kembali ke istana. Anak-anak muda elf tersebar satu persatu. Namun, perang duniai baru-baru ini menyebar ke para elf dengan kecepatan badai. Ketika Luming kembali ke istana, dia mengeluarkan hati kayu elf dan menyerapnya. Hati kayu roh mengandung esensi kehidupan yang sangat besar, dan sangat murni, sangat mudah diserap, adalah harta yang langka. Jika orang biasa menelan hati kayu roh, dia dapat segera berubah total. Dia tidak hanya dapat menghindari segala macam penyakit dan racun, tetapi juga memiliki umur 10.000 tahun. Luming memegang hati kayu elf di tangannya, sel-selnya sedikit bergetar, dan daya tarik yang kuat meledak. Esensi kehidupan di jantung kayu peri dengan cepat diserap oleh Luming, dan dilarikan ke setiap sel untuk menjadi potensi Luming. Setelah menyerap hati kayu roh, Luming meningkatkan potensinya sebesar 1%. Jangan remehkan potensi 1%. Itu karena Luming Siu sekarang terlalu dalam. Ini jauh lebih dalam dari sebelumnya. Potensi 1% dan energi yang dibutuhkan sudah sangat luar biasa. Obat tingkat Shen Huang biasa mungkin tidak meningkatkan potensinya sebesar 1%. Luming cukup puas. Dia menyerap satu, mengambil yang lain dan menyerapnya. Satu persatu. Hanya dalam satu hari, 100 inti Luming diserap dan disempurnakan. Dengan cara ini, potensi yang tersimpan dalam sel Luming mencapai 100%. Tentu saja, tidak cukup bagi Luming untuk menembus alam dewa jika sudah berkembang sepenuhnya. Aku khawatir butuh waktu berkali-kali untuk membantunya menerobos alam dewa. Aku perlu mencari tempat untuk membantuku mengembangkan potensiku. Namun, tidak cocok di sini. Lebih baik aku berlatih seni rahasiaku dulu. Setelah menyelesaikan masalah Ling Yue, aku akan mencari tempat untuk berlatih dengan baik. Luming berpikir. Hanya dengan memikirkannya, Ling Yue mendatanginya. Moyun, ini dia. Ling Yue melempar cincin penyimpanan ke Luming. Luming mengambilnya dan menyapu jiwanya. Dia menemukan bahwa ada 1000 peri hati kayu di dalamnya. Di antara mereka, ada 1000 hati kayu roh. Ini adalah jumlah terbesar dari hati kayu roh yang dapat dimobilisasi dalam lingkup kekuatanku. Itu akan membantumu menembus alam dewa. Jalan Ling Yue. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya dan menyingkirkannya dengan tidak sopan. Dia tidak tahu apakah hati kayu 1000 elf dapat membantunya menembus alam dewa. Tapi tidak diragukan lagi, itu adalah kekayaan yang luar biasa, yang sangat membantu Luming. Kamu pandai berlatih, menerobos alam dewa secepat mungkin. Paman keduaku dan orang-orang itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kebahagiaan seumur hidupku ada di tanganmu. Cara Ling Yue, sepasang mata yang indah, menatap Luming, penuh warna. Luming batuk dengan cepat. Kata-kata Ling Yue tidak terdengar begitu bermakna. Itu dia, aku akan berlatih dalam pengasingan. Luming dengan cepat menemukan alasan untuk mengusir Ling Yue. 3895. Setelah Ling Yue pergi, Luming mulai memahami teknik angin roh yang hebat. Tapi aku belum terganggu selama beberapa jam. Karena di puncak istana, tiba-tiba muncul sebuah anak panah. Anak panah itu menembus udara dan menembak ke atas kepala Luming dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah panah yang harus dibunuh, seseorang ingin membunuh Luming. Di istana roh, ada seseorang yang begitu berani hingga berani membunuhnya. Pada saat kritis, tubuh Luming bergerak sejauh 10 meter, menghindari serangan panah. Kemudian, Luming naik dari langit dan bergegas ke langit. Di langit, ada sosok yang berdiri di langit. Terlihat sangat muda, usianya baru di bawah 30 tahun. Dia sangat berani, dia terlihat sangat mirip dengan Huaxing. Siapa kamu, Huaxing? Luming bertanya langsung. Aku kakak laki-laki Huaxing, Huatian. Pemuda itu berkata dengan dingin dan tidak menyembunyikannya. Luming tahu mengapa pihak lain datang, jelas untuk Huaxing. Pukul yang kecil, datang ke yang besar, haha, dengan kultivasi negara kaisar, dia benar-benar meluncurkan serangan diam-diam pada seorang pria untuk menjadi kaisar, haha. Luming mencibir. Malu saudaraku di depan umum. Kamu pantas mati. Setelah aku membunuhmu, aku secara alami akan memohon pada Yang Mulia. Saluran dingin Huatian, mesin pembunuh sangat dingin. Saat ini, di istana Ling Huafeng, ayah dan anak perempuan Ling Huafeng sedang melihat melalui cermin, yang dengan jelas menunjukkan situasi Luming dan Huatian. Kali ini, aku memberi Huatian hadiah besar dan berjanji padanya bahwa setelah membunuh Muyun, dia akan menjaganya tetap aman. Dia bisa melakukan yang terbaik untuk melihat bagaimana Muyun hidup. Ling Piao mencibir.
Untuk membuat Huatian merasa nyaman, dia membayar mahal. Tempat tinggal Luming berada di ambang perang. Ledakan. Nafas Huatian, seperti awan, melonjak, membentuk tekanan besar, menuju Luming. Menghadapi Huatian, Luming tidak berani gegabah, dan kekuatan tempur 5 kali dari kode perang dipicu secara instan. Pada saat yang sama, setiap sel di seluruh tubuh bergetar, kekuatan tabu menyebar ke seluruh tubuh, dan manik-manik gravitasi berdengung, siap menyerang kapan saja. Huatian bukanlah kaisar biasa. Seorang kaisar biasa dapat dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Huatian, juga iblis Tianjiao, sangat kuat. Ketika dia berada di tingkat kuasi kekaisaran, dia bisa berperang lintas batas. Meskipun dia belum memulai, dia memberikan banyak tekanan pada Luming. Busur langit terbelah. Huatian berteriak, busur dan anak panah, panah yang mengerikan, mengembun dan terbang menuju Luming. Seperti dua kacang polong asal Cina, tetapi lebih kuat dari Huasing. Bahkan Luming merasakan krisis. Ledakan. Luming menjalankan teknik fragmentasi besar dan meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan mengalir melalui kehampaan, dan akhirnya bertabrakan dengan panah. Kekosongan bergetar hebat dan robek terbuka dengan kekuatan ganas. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Beberapa dari mereka secara alami bergerak menuju pohon-pohon kuno di bawah. Namun, pohon-pohon kuno itu mengeluarkan lapisan cahaya hijau kabur, dan energinya jatuh pada cahaya hijau, seperti lumpur ke laut, menghilang tanpa jejak, dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Dalam raungan sengit, sosok Luming melayang ke belakang, dan anak panah itu pecah berkeping-keping dan menghilang menjadi energi. Apa? Itu diblokir. Ling Piao, yang menonton dalam kegelapan, memiliki semburan kontraksi pupil, mengungkapkan warna yang tak terbayangkan. Luming, sebenarnya memblokir panah Huatian. Kekuatan tempur macam apa ini? Seberapa mengerikan itu? Mereka sangat terkejut. Huatian sendiri sangat terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang calon kaisar dapat memblokir panahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Bunuh. Huatian minum dan terus membuka busurnya. Kekuatan sihirnya mendidih dan berubah menjadi panah ajaib dan menembak ke arah Luming. Tapi apakah Luming akan bertahan dan dipukuli? Dalam menghadapi penyerang jarak jauh, cara terbaik adalah mendekat. Sua. Luming menggunakan teknik angin roh yang hebat, dan dengan kilatan tubuhnya, dia mempersempit jarak dengan Huatian. Tubuh Huatian sedang terburu-buru, dan dia ingin membuka jarak dengan Luming. Sayangnya, setelah melakukan teknik Shen Feng yang hebat, kecepatan Luming benar-benar di atas Huatian. Hanya beberapa kedipan, Luming muncul di depan tubuh Huatian tidak jauh, tinjunya terus meledak. Kekuatan tinju yang menakutkan, yang mengandung kekuatan angin roh besar dan fragmentasi besar, mengalir melalui kehampaan dan menyapu ke arah langit. Sulit bagi busur dan anak panah Huatian untuk memberikan permainan penuh pada jarak sedekat itu. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung denganku jika kamu mendekat? Naif, bunuh aku. Huatian minum dan menarik busur panjangnya. Berdengung. Suara mendengung terus-menerus, dan setiap kali, akan ada anak panah, meledak. Dalam sekejap, terdengar puluhan suara dengungan, total puluhan anak panah, ditembakkan ke arah daratan. Kuncinya adalah panah ini dapat berputar dan sangat fleksibel. Mereka seperti pedang terbang. Mereka terhapus oleh pikiran Huatian dan ditembakkan ke arah Luming. Ledakan, ledakan. Beberapa anak panah ini bertabrakan dengan kekuatan tinju Luming, memblokir serangan Luming, dan beberapa terus menembaki Luming. Luming terus berbinar dan menghindari serangan dari busur dan anak panah ini. Dia terus mempersempit jarak dari Huatian. Kekuatan tinjunya seperti pelangi, menghancurkan kehampaan. Semuanya rusak. Itu sama kejamnya dengan gunung. Huatian membuka busurnya terus-menerus, nyaris tidak menghalangi kekuatan tinju Luming, tapi dia berulang kali mundur karena keterkejutannya. Bersenandung. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di tangan Huatian. Cahaya pedang naik tajam dan memotong ke arah Luming, memotong kekuatan tinju Luming. Orang lain berpikir bahwa aku adalah busur dan anak panah yang paling kuat. Sekarang aku beritahu kamu, keterampilan pedang aku lebih kuat daripada busur dan anak panah. Minuman Huatian Leng, cahaya pedang seperti pelangi, dipotong menjadi Luming. Pada saat yang sama, dia terus menembakkan jarinya, dan masih ada banyak anak panah, yang meledak dan menembak ke arah Luming, menyerang kedua sisi dengan kedua sisi. Sejujurnya, kekuatan Huatian memang sangat kuat, dan Kaisar Umum sangat rentan di tangannya. Namun, tingkat perang yang sama, dibandingkan dengan Ling Yue, masih ada beberapa celah. Oleh karena itu, meski menghadapi situasi seperti itu, wajah Luming masih sangat tenang. 6 kali. Luming membisikkan kata perang dengan kekuatan bertarung 6 kali lipat. Akhirnya, itu memicu kesuksesan dan mengepalkan tangan. Kekuatan kepalan ini lebih kuat dari sebelumnya, dan semua yang ada di dalamnya berubah menjadi kehampaan.
Serangkaian panah runtuh. Cahaya pedang yang terang, seperti dari kacang, meledak, dan kemarahan menimpa Hua Tian. Hua Tian menjerit, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan dia batuk darah. Sua. Sosok Luming muncul di atas kepala Hua Tian dan turun. Hua Tian berteriak, tubuhnya jatuh seperti meteorit dan menabrak pohon purba. Kayu tua itu berguncang 2 kali, dan tidak terjadi apa-apa. Hua Tian memuntahkan darah dan tulangnya patah. Nafasnya lesu. 3896. Hua Tian rusak parah oleh Luming, dan dikalahkan dengan menyedihkan. Wajahnya, sangat jelek, matanya, masih dengan tebal luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh calon kaisar, dikalahkan dengan sangat teliti. Terlebih lagi, calon kaisar hanya dari kekuatan kosmik biasa, bukan ras 10 besar atau iblis dari istana surgawi. Jika dia berasal dari 10 ras teratas, atau iblis dari istana surga, dia akan merasa lebih baik. Dan sekarang, dia dipukul dengan keras. Pada saat ini, Ling Piao dan yang lainnya yang menonton dalam kegelapan sama-sama terpana dan tidak bisa berkata apa-apa. Pergilah. Luming berdiri tinggi di langit, menghadap ke Hua Tian dengan sedikit jijik. Dia tidak berniat membunuh Hua Tian. Jika dia berada di luar, seperti Hua Tian yang ingin membunuhnya, dia pasti akan menyingkirkannya. Tapi di sini, lagi pula, di keluarga elf, dan masih di istana roh. Dia bertaruh bahwa dia tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang menonton. Dia bisa mengalahkan Hua Tian. Jika dia benar-benar ingin membunuh Hua Tian, aku khawatir akan ada yang kuat untuk menyelamatkan Hua Tian. Dia tidak bisa membunuh Hua Tian sama sekali. Hua Tian menatap Luming dengan kebencian dan berbalik. Aku tidak tahu kekuatanku. Apakah kamu puas? Luming tersenyum pada kehampaan. Dia tahu bahwa banyak orang akan mendengar kata-katanya. Nyatanya, bukan hanya ayah dan anak perempuan Ling Huafeng, tapi juga ayah dan anak laki-lakinya. Ling Huasuo juga pernah mendengarnya. Dia juga telah melihat pemandangan barusan melalui cara khusus. Kuasi tingkat kaisar, sangat jarang di dunia memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Apakah ayah benar? Apakah aku salah? Ling Huasuo berbisik. Dengan bakat Luming, dia layak untuk Ling Yuwei. Menjadi menantunya sudah cukup. Terlebih lagi, apakah Lu Wei akan terjebak oleh bakatnya seperti ini? Tian Jiao jahat biasa mungkin terjebak oleh kemacetan seperti itu, tetapi Tian Jiao seperti Luming, yang tidak lagi dapat diukur dengan akal sehat, akan terjebak. Dia sendiri tidak percaya. Masa depan Luming tidak terbatas. Shen Huang, tentu saja bukan titik akhirnya, menginjakan kaki di alam yang lebih kuat, juga merupakan masalah kepastian. Namun, godaan keluarga bidadari terlalu besar. Begitu dia menikah dengan klan malaikat, hak bicaranya akan sangat meningkat di alam semesta yang luas. Untuk perkembangan para elf di masa depan, itu juga akan memainkan peran yang besar. Satu sisi adalah kebahagiaan putrinya dan sisi lainnya adalah perkembangan para elf di masa depan. Bagaimana dia harus memilih? Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini, sosok yang layang masuk adalah Ling Yuwei. Begitu pertarungan antara Luming dan Hua Tian selesai, Ling Yuwei menerima kabar tersebut dan segera datang menemui Ling Huasuo. Ayah, aku yakin kamu juga melihat kekuatan Muyun. Jarang di dunia, dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya di seluruh alam semesta. Kejeniusan seperti itu sudah cukup untuk layak untuk putrinya. Jika dia besar nanti, itu akan membawa manfaat besar bagi para elf. Jadi tolong batalkan pernikahan dengan klan malaikat. Jalan Ling Yuwei. Tantangan Hua Tian adalah saat yang tepat untuk membuktikan kekuatan Luming. Ini. Alis Ling Huasuo lebih dalam. Untuk sesaat, sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan. Kakak laki-laki. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dan Ling Huafeng masuk. Seperti Ling Yuwei, identitas Ling Huafeng seperti itu, untuk bertemu Ling Huasuo, tentunya tidak wajib melapor, langsung bisa masuk. Kakak, aku juga tahu situasinya barusan. Kupikir meskipun bakat Muyun luar biasa, itu memang layak untuk Yuwei dalam hal bakat, tapi jauh dari peran klan malaikat untuk keluargaku. Aku ingin menikahi Yuwei, kecuali dia bisa membuktikan bahwa dia lebih berharga. Ling Hua memblokir jalan. Paman kedua, apakah itu tidak cukup? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak melakukan terlalu banyak? Ling Yuwei marah dan memelototi Ling Huafeng. Sombong, bagaimana kamu berbicara dengan paman keduamu? Ling Huasuo minum pelan-pelan, lalu menatap Ling Huafeng dan berkata, saudara kedua, apa saranmu? Penilaian spesies suci akan segera dimulai. Biarkan Muyun mengambil bagian dalam penilaian spesies suci. Selama dia bisa mengeluarkan 12 pohon roh tingkat tinggi, itu membuktikan bahwa bakatnya benar-benar tak tertandingi. Hanya dengan cara ini kita berisiko menyinggung klan malaikat dan biarkan dia menikahi Yuwei. Ling Hua memblokir jalan. Apa? Untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan spesies suci,
kita harus mengeluarkan 12 pohon roh tingkat tinggi. Tidak mungkin, bahkan jika kita adalah Tianjiao teratas dari elf kita dan memiliki perlindungan darah roh, kita tidak dapat melakukannya dia. Muyun adalah orang asing, tanpa perlindungan darah roh, akan lebih berbahaya di tanah leluhur. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 12 pohon roh tingkat tinggi? Aku tidak akan mengizinkannya. Ling Yue segera menelepon, penuh amarah. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming memiliki bakat yang tak tertandingi, kekuatan tempur yang kuat, banyak kartu, dia juga mengendalikan beberapa pembunuh besar. Namun, di tanah suci para elf, kita tidak bisa menggunakan benda asing, artinya, pembunuh besar itu tidak bisa digunakan. Tidak hanya itu, setiap orang yang memasuki tanah leluhur peri akan ditekan, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Selain itu, ada banyak sekali roh jahat di tanah leluhur para elf. Roh-roh jahat ini adalah orang-orang kuat dari semua kelompok etnis yang dibunuh oleh kota para elf, dan mereka semua sangat kejam. Setelah mati, makhluk ini berubah menjadi roh jahat dan menyerang makhluk hidup lainnya yang memasuki tanah leluhur para elf. Namun, selama mereka memiliki darah elf, tidak akan banyak roh jahat yang berani menyerang. Hanya beberapa roh yang sangat ganas yang akan menyerang orang-orang elf. Tapi mereka yang bukan elf akan diserang oleh roh jahat ini. Akhirnya, ketika saatnya tiba, akan ada banyak elf Tianjiao yang memasuki tanah leluhur, termasuk mereka yang telah menembus alam Tuhan. Selain itu, jelas bahwa Tianjiao para elf ini, karena hubungan Ling Yue, kebanyakan dari mereka akan melawan Lu Ming. Itu, bisa jadi arogansi kaisar. Dengan begitu banyak faktor yang tidak menguntungkan, akan sangat berbahaya bagi Lu Ming untuk memasuki tanah leluhurnya. Terlebih lagi, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan 12 pohon roh tingkat tinggi. Ling Huafeng memiliki niat jahat, dan hatinya bisa dihukum. Dia secara alami ingin menentangnya. Yue, Muyun tidak memiliki latar belakang, tidak ada di belakang panggung. Jika dia ingin dibandingkan dengan klan malaikat, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat menunjukkan bakat, kekuatan, dan potensinya, bagaimana kita bisa memilihnya? Nasihat telaten Ling Huafeng. Tapi ini terlalu banyak. Ling Yue masih ingin bertarung, tapi Ling Huasuo menghentikannya. Paman keduamu benar, Muyun tidak bisa membuat keputusan kecuali dia bisa menunjukkan kemampuannya. Kata Ling Huasuo. Tetapi, oke, jangan bicara lagi. Masalah ini sudah selesai. Jika Muyun tidak setuju, dia hanya bisa meninggalkan klan elf. Tidak ada keraguan bahwa Ling Huasuo memiliki andil besar. 3897. Ling Huasuo dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi ke arah Ling Yue, biarkan Ling Yue terlihat jelek. Dia mengenal ayahnya, dan begitu dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya, termasuk dia. Ya, pemeriksaan spesies suci dimulai dalam 3 bulan. Kamu bisa memberitahu Muyun dan membuatnya bersiap lebih awal. Jika dia tidak setuju, dia bisa meninggalkan elf, dan pertunanganmu dengannya bisa dihentikan sepenuhnya. Kata Ling Huasuo. Ling Yue terlihat jelek dan meninggalkan istana roh dan menemukan Lu Ming. Penilaian spesies suci. Lu Ming sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa masalah ini tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Namun, ada pemeriksaan tambahan terhadap spesies suci tersebut. Muyun, terima kasih telah datang ke elf untuk membantuku. Tapi masalah ini, atau lupakan saja, kamu tinggalkan elf. Sejak saat itu, kita tidak memiliki hubungan lagi. Ling Yue menggigit giginya dan matanya memerah. Awalnya, Lu Ming seharusnya senang mendengar berita itu, tetapi saat ini, dia tidak ingin pergi. Penilaian benih suci, berbahaya. Lu Ming bertanya dan menebak pikiran Ling Yue. Ya, itu sangat berbahaya. Pemeriksaan spesies suci adalah untuk memasuki tanah leluhur para elf. Di masa lalu, tanah leluhur adalah tempat musuh besar para elf ditekan dan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dibunuh. Namun, tempat itu juga merupakan tempat para elf dibesarkan. Pohon roh adalah kunci perkembangan elf. Semakin banyak elf akan tumbuh, dan elf akan tumbuh semakin kuat. Dulu, ada banyak tempat di mana elf melahirkan elf, tetapi setelah bertahun-tahun kekacauan yang tak ada habisnya, banyak tempat elf melahirkan elf dihancurkan. Hari ini, hanya ada 2 tempat bagi para elf untuk membiakkan pohon mereka. Salah satunya adalah tanah leluhur ini. Tanah leluhur ini juga merupakan tempat terpenting. Legenda berisi spesies suci. Pohon suci, yang dapat menanam pohon peri legendaris, adalah harta tertinggi para elf. Sekarang, tidak ada pohon peri untuk para elf. Satu-satunya pohon suci para elf telah dihancurkan dalam kekacauan terakhir. Oleh karena itu, tujuan dari setiap penilaian adalah untuk memasuki tanah leluhur dan mendapatkan spesies pohon roh. Namun, di tanah leluhur, sangat berbahaya. Ling Yue menjelaskan dengan detail, dan betapa berbahayanya tanah leluhur itu. Mengapa kamu ingin anak muda masuk? Para elf mengirim ahli secara langsung, bukan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu.
Ling Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu, tanah leluhur ini sangat dilarang oleh leluhur elf. Hanya generasi muda yang bisa masuk. Karena ada roh jahat di dalamnya, tujuan dari kekuatan besar nenek moyang elf adalah untuk melatih generasi elf yang lebih muda. Tapi sekarang, elf yang kuat tidak bisa masuk jika mereka ingin masuk. Mereka hanya dapat mengirim sekelompok Tianjiao muda untuk mencari spesies pohon elf sesekali. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Diperkirakan di masa lalu, ketika elf berada di puncaknya, tidak ada kekurangan pohon elf. Oleh karena itu, tanah leluhur dibangun sebagai tempat melatih anak muda, dan orang tua tidak bisa masuk. Siapa tahu, sampai sekarang, para elf sangat kekurangan elf, dan mereka tidak dapat menemukannya di tanah leluhur mereka. Mereka hanya bisa mengirim orang-orang muda. Itu juga bisa dianggap sebagai penilaian generasi muda. Aku ingin tahu apakah ada hadiah untuk mendapatkan spesies pohon roh. Tanya Lu Ming. Saat ini, kamu masih ingin memberi hadiah. Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi? Ling Yue menatap. Apa yang tidak mungkin? Itu tergantung pada apakah manfaatnya cukup. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Harus ada hadiah. Ada pohon peri, yang dapat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Tentu saja, ada juga spesies suci di atasnya. Jika kamu mendapatkan spesies pohon roh tingkat rendah, kamu akan diberi hadiah 10 inti kayu roh. Jika kamu mendapatkan spesies pohon roh tingkat menengah, kamu akan diberi hadiah 100 inti kayu roh. Dan jika kamu mendapatkan spesies pohon roh tingkat tinggi, kamu akan dihadiahi 1000 spirit wood cores. Ling Yue menjelaskan. Mata Lu Ming menjadi sangat cerah. Hadiahnya terlalu kaya. Terlebih lagi, dia terlalu bersemangat untuk hati kayu roh. Itu hanya langkah pertama baginya untuk melangkah ke alam Tuhan dan Kaisar, dan konsumsi sumber dayanya sangat buruk. Setelah memasuki alam Tuhan, sumber daya yang dikonsumsi akan semakin mengerikan. Lebih banyak lebih baik, Lu Ming tidak terlalu menyukainya. Tugas yang diberikan ayahmu kepadaku adalah untuk mendapatkan 12 pohon roh tingkat tinggi. Jika kamu menyelesaikannya, bukankah akan ada 12.000 hati kayu roh? Lu Ming Yue berkata, semakin cerah matanya. Kamu tahu, Ling Yue mencoba yang terbaik untuk memberinya 1000 hati kayu peri. Selama dia mendapatkan spesies pohon roh tingkat tinggi, dia bisa mendapatkan 1000 hati kayu roh. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak dipindahkan? Ya, spesies pohon roh jauh lebih berharga daripada hati kayu roh. Setiap pohon roh dapat membiarkan banyak inti kayu roh, tetapi di tanah leluhur, sangat sulit untuk mendapatkan spesies pohon roh. Ada 3 lapis pohon di depan para elf, tapi ada 3 lapis di tengahnya yang merupakan pohon berbahaya. Adapun spesies pohon roh tingkat tinggi, hanya setelah lapisan ke-7, lapisan ke-7 semakin berkurang, semakin terbelakang, tetapi juga semakin berbahaya. Dunia lapisan ke-7 tanah leluhur sangat berbahaya. Setiap kali ada klan roh yang kuat, Tianjiao jatuh, dan kamu, sebagai umat manusia, akan lebih berbahaya tanpa perlindungan darah klan roh. Belum lagi mendapatkan 12 elit tingkat tinggi. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa masuk ke lapisan ke-7 dunia jika kamu bahkan tidak masuk ke lapisan ke-7. Kata Ling Yue, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ayo pergi. Kenapa kita harus pergi? Sayang sekali tidak berpartisipasi dalam hadiah yang begitu murah hati. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sekarang, bahkan jika para elf mengusirnya, dia tidak akan pergi. Bahkan jika tanah leluhur para elf dalam bahaya, Lu Ming masih sedikit percaya diri. Yang terburuk adalah dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam menghadapi kesempatan seperti itu, bagaimana kamu bisa berdamai tanpa perlawanan? Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi? Ling Yue menatap mata, jauh di mata, atau kegembiraan. Apakah Lu Ming untuknya? Tentu saja, demi hati Jin, aku akan memperjuangkannya. Lu Ming mencubit tinjunya dan matanya bersinar. Gelombang. Ling Yue bersenandung dengan dingin. Jadi itu diselesaikan. Lu Ming menerima tugas itu dan setuju untuk memasuki tanah leluhur para elf untuk diperiksa. Waktu, 3 bulan lagi. 3 bulan, meski singkat, tidak bisa disia-siakan. Lu Ming bertanya kepada Ling Yue tentang tempat yang bagus untuk berlatih. 3898. Tempat pelatihan Jue Feng adalah tempat pelatihan elf yang terkenal. Tempat ini penuh dengan angin kencang yang kencang dan memiliki kekuatan penghancur. Banyak elf suka datang ke sini untuk berlatih memanah. Di angin liar, itu juga bisa kuat di angin. Dengan bantuan angin kencang, berlatih memanah, efeknya sangat bagus. Lu Ming datang ke sini untuk berlatih seni angin roh yang hebat. Setelah sekian lama berlatih, Lu Ming merasa bahwa teknik angin roh yang hebat telah mencapai kemacetan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita bisa mencapai keadaan sukses kecil, dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Setelah keterampilan angin roh besar mencapai level kecil, kekuatan Lu Ming akan ditingkatkan, dan perjalanan ke tanah leluhur peri akan lebih pasti. Lagi pula,
Dengan hanya 3 bulan, hampir tidak mungkin membuat terobosan dalam kultivasi. Siulan. Di depan kami, angin menderu-deru, dan teror tidak ada bandingannya. Bahkan ruang pun terfragmentasi dan terpotong oleh angin. Puing-puing luar angkasa, bercampur dengan angin kencang, lebih menakutkan. Luming bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia menyerbu ke dalam jangkauan angin kencang yang mengerikan menyapu ke arah Luming. Luming menggunakan teknik angin roh yang hebat. Sebelum menghubungi Luming, angin kencang itu dipisahkan dari kedua sisi tubuh Luming, yang tidak berdampak pada Luming. Angin kencang di sini masih terlalu lemah. Luming menggelengkan kepalanya. Angin kencang terlalu lemah, yang tidak berpengaruh pada kultivasi Luming. Luming terus melangkah keluar dan masuk lebih dalam. Semakin dalam kamu pergi, semakin kuat angin yang kuat. Luming telah melangkah maju, dan segera pergi jauh ke jarak ratusan ribu mil. Di sini, angin kencang sangat dahsyat, membawa puing-puing luar angkasa, bersiul, seolah bisa merobek segalanya. Wah! Di sini, Luming melihat beberapa anak panah, bersiul lewat, menembus angin kencang dan terbang ke kejauhan. Itu adalah kesombongan kedua elf dalam kultivasi. Kebanggaan dan pencapaian kedua elf itu telah mencapai alam dewa. Yan Jiao, dua elf, juga melihat Luming, menunjukkan rasa ingin tahu. Ini adalah tempat para elf berlatih. Beberapa orang asing masuk, hanya mereka yang bersahabat dengan peri yang akan datang untuk berlatih. Mereka memandang Luming dengan rasa ingin tahu, tetapi Luming tidak memperhatikan mereka. Dia terus melangkah maju dan segera pergi dari sini. Dalam beberapa hari ke depan, mereka bangga dan bangga dengan Kaisar. Mereka sangat bangga dan bangga dengan Kaisar. Mereka sangat bangga dengan mereka. Tak heran jika tidak banyak orang yang benar-benar peduli dengan daftar 100 besar Kaisar. Lagi pula, hanya setelah melangkah ke Kaisar Ilahi, di alam semesta yang luas, itu benar-benar dapat dianggap sebagai Tian Jiao yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Luming pergi jauh ke hampir 1 juta mil, dan kekuatan angin kencang di sini akhirnya memuaskan Luming. Luming sedang berlatih di sini, tapi dia sudah lama tidak berlatih. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke satu arah. Di arah itu, ada dua sosok. Mereka adalah kebanggaan kedua elf. Yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Laki-lakinya tampan dan perempuannya cantik. Keduanya mengeluarkan napas yang luar biasa. Angin kencang yang mengerikan di sekitar mereka tidak dapat membantu mereka. 3 dewa dan kaisar. Murid Luming berkontraksi sedikit. Pada usia ini, mereka dapat mencapai 3 tingkat dewa dan kaisar, benar-benar mengerikan. Kedua orang ini mungkin adalah Tian Jiao teratas dari para elf. Begitu mereka muncul, nafas yang kuat terkunci di Luming. Apakah kamu Muyun, yang pernah mengalahkan Huaxing dan Huatian bersaudara sebelumnya? Elf memimpin. Ini aku. Luming mengangguk. Aku mendengar bahwa kamu tidak akan memberi aku kesempatan untuk berlatih, tetapi aku tidak berpikir itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi kamu untuk kembali setelah 3 gerakan selesai. Kali ini, Jenny laki-laki membuka mulutnya. Suaranya dingin dan sombong. Dia tampak seperti Laozi adalah yang terbaik di dunia. Luming sedikit terdiam. Orang ini menantangnya begitu dia keluar. Apalagi dia masih kaisar Tuhan yang menantangnya 3 kali. Apakah kamu ingin menghadapinya? Namun, Luming tidak takut satu sama lain. Wah! Luming langsung mulai mengoperasikan teknik angin roh yang hebat. Di tempat ini, pengoperasian angin roh yang hebat dapat membawa kekuatannya secara maksimal. Angin kencang yang mengerikan, yang ditarik oleh angin roh yang besar, berubah menjadi badai yang dahsyat dan menyapu ke arah roh laki-laki. Aku akan memberikannya padamu. Jenny laki-laki minum dengan dingin, busur perang muncul, anak panah ditembakkan. Anak panah itu meraung, membuka kehampaan, langsung mematahkan semua angin kencang, muncul saluran. Rentan, jin laki-laki itu hanya ingin berpura-pura menjadi B, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak ngeri. Sebab, di balik angin kencang itu, ada angin kencang yang lebih dahsyat, menyapu ke arahnya. Luming terlalu malas untuk berbicara satu sama lain, dan menggunakan manik angin yang kuat secara langsung. Sisi lain, bagaimanapun, adalah sosok kaisar yang sombong. Bahkan di Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak sebagus Huatian Huaxing, tetapi kultivasinya terlalu tinggi. Aku khawatir Luming bukan lawannya. Sisi lain, bagaimanapun, adalah pria yang sombong. Pada usia ini, dia dapat mencapai 3 tingkat kaisar, dan kekuatan tempurnya tidak mudah. Oleh karena itu, Luming langsung menggunakan pembunuh besar itu. Peri laki-laki dan perempuan, langsung tersapu oleh angin kencang yang mengerikan, terus berteriak dan berkelahi. Setelah beberapa saat, mereka terbang keluar dan memuntahkan darah. Mengerikan, mengerikan. Pakaiannya dipotong-potong oleh angin kencang. Mereka tidak sebaik pengemis. Di sekujur tubuh, ada luka yang terpotong, dan di depan gambar yang tampan dan indah, jaraknya benar-benar 18.000 mil. Tentu saja, Luming masih penyayang. Jika tidak,
pihak lain akan dibunuh. Dengan skill ini, aku masih bermain B di sini. Keluar dari sini. Lu Ming melambai sesuka hati dan berteriak. Kamu. Elf dan laki-laki menatap Lu Ming, mata mereka penuh amarah dan pembunuhan. Mereka akan meledakkan paru-paru mereka. Kamu mengandalkan kekuatan dan harta eksternal. Kemampuan seperti apa kamu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa melawanku dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Jenny laki-laki meraung. Kamu menantangku untuk menjadi seorang kaisar berdasarkan penanaman 3 kali lipat dari kaisar ilahi. Untungnya, kamu memiliki kemampuan untuk bertarung pada level yang sama. Aku akan menekanmu dengan 1 jari. Lu Ming minum dingin. Jenny laki-laki tersipu dan tidak bisa berbicara sejenak. Nak, kudengar kamu juga ingin berpartisipasi dalam pemeriksaan spesies suci elf. Tunggu aku. Di tanah leluhur, kekuatan eksternal tidak berguna. Sebaiknya kamu tidak menemuiku di tanah leluhur. Jenny laki-laki memberikan raungan terakhir, dan matanya sangat dingin. Dia telah menerima pesan dari Ling Piao bahwa dia harus merawat Lu Ming dengan baik di tanah leluhurnya. 3899. Roh laki-laki telah menerima kabar dari Ling Piao sebelumnya, memintanya untuk merawat Lu Ming dengan baik di tanah leluhurnya. Oleh karena itu, setelah melihat Lu Ming sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan tangannya. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, elf laki-laki pergi dengan elf perempuan. Kamu tahu aku akan mengikuti ujian benih suci. Begitu cepat. Mata Lu Ming berkedip beberapa kali, merasa ada yang sengaja membocorkan berita itu. Apakah itu sepupu Ling Yue? Lu Ming berbisik. Dia juga mendengar Ling Yue menyebutkan 2 saudara laki-laki dan perempuan Ling Piao. Dia tahu bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan ini ingin Ling Yue menikahi Tian Jiao, keluarga malaikat. Sulit untuk bertemu karakter seperti itu di tanah leluhur. Keterampilan angin roh yang hebat harus ditembus. Lu Ming berbisik. Di tanah leluhur para elf, manik-manik badai dan tongkat S1 tidak dapat digunakan, dan bahkan bola tidak dapat dibawa masuk. Terlebih lagi, itu hanya bergantung pada kultivasinya sendiri. Selain itu, ia memiliki efek penindasan yang kuat. Di hadapan 3 arogansi kaisar, Lu Ming benar-benar bukan tandingannya. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Terus berlanjut. Lu Ming terus terbang ke kedalaman, dengan bantuan kultivasi angin yang kuat dan kuat. Setelah terbang ratusan ribu mil, angin kencang di sini telah mencapai tempat yang sangat menakutkan. Bahkan Lu Ming merasakan tekanan besar dan sangat berbahaya. Di sini, kamu hampir tidak dapat melihat kultivasi Tian Jiao keluarga roh. Lu Ming sedang berlatih seni angin roh yang hebat di sini. Dengan operasinya, dia mengeluarkan angin kencang yang kencang, dan di dalam angin kencang, dia dapat memahami misteri teknik angin roh yang hebat. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu. Akhirnya terobosan. Dalam angin kencang yang tak berujung, terdengar suara kejutan. Kemudian, angin kencang itu, yang bergerak cepat, berubah menjadi berbagai bentuk, termasuk pedang, harimau, dan singa. Dan kemudian dengan satu sentuhan, angin kencang ini pecah menjadi berbagai bentuk, menampakkan sosok muda di dalamnya. Sosok muda ini tentunya adalah Lu Ming yang telah berlatih di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan latihan keras, keterampilan angin roh yang hebat akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat kesuksesan kecil. Sebelum itu hanya pengantar. Keterampilan angin roh yang hebat telah mencapai tingkat kesuksesan kecil, dan kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Setidaknya setara dengan skill rahasia aslinya, dan telah memotong 5 belenggu. Ini sangat mengerikan. Di antara generasi muda, sangat sedikit yang bisa memotong 5 belenggu dari seni rahasia asli. Sudah hampir waktunya, pemeriksaan spesies suci akan segera dimulai. Lu Ming tersenyum, pergi dari sini, kembali ke tempat tinggal, baru saja kembali, melihat Ling Yue, telah menunggu di sini. Mu Yun, bagaimana kabarmu? Melihat Lu Ming, Ling Yue bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, ada terobosan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Terobosan dalam 3 bulan. Ling Yue sangat terkejut. 3 bulan terlalu singkat untuk mencapai level mereka. Jika kamu ingin membuat terobosan, kamu tidak dapat membuat terobosan hanya dalam 3 bulan, apakah itu kekuatan ilahi, seni rahasia asli, atau kultivasi. Terobosan Lu Ming bukanlah terobosan sederhana. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa membuat terobosan dalam 3 bulan. Mu Yun, kamu benar-benar yakin? Aku tidak bercanda, di tanah leluhur, ini sangat berbahaya. Masih saatnya kamu pergi sekarang. Setelah memikirkannya, Ling Yue hanya bisa membujuknya. Itu tidak sopan, dia sangat mengkhawatirkan Lu Ming. Ayo pergi, penilaian spesies suci. Itu akan segera dimulai. Lu Ming tersenyum dan pergi lebih dulu. Ling Yue tidak punya pilihan selain mengikuti. Kalau begitu kamu ingat, setelah memasuki tanah leluhur, sebaiknya kamu mengikutiku. Lagi pula,
Aku adalah keluarga kerajaan elf dengan darah kaya, yang dapat menakuti roh-roh jahat itu. Di jalan, suara cerewet Ling Yuwei datang. Di atas tunggul. Ya, saat ini, Lu Ming dan mereka sedang berdiri di atas tunggul. Ini adalah tunggul pohon kuno yang telah dipotong. Tapi tunggul ini terlalu besar. Diameternya mencapai 100.000 li, yang hampir sebanding dengan sebuah benua. Dikatakan bahwa ini adalah tunggul yang ditinggalkan oleh pohon suci para elf. Tunggulnya terlihat halus seperti cermin, dan sinar matahari dapat memantulkan cahaya. Dikatakan bahwa pohon suci dipotong dengan pedang dalam kekacauan terakhir. Pohon roh itu sendiri adalah benda suci yang tidak bisa dihancurkan. Itu bisa menghancurkan serangan planet, juga tidak bisa meninggalkan jejak di pohon. Namun, pohon roh itu terpotong oleh pedang, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan orang yang melakukan gerakan itu. Di cermin halus seperti tanah, ada banyak anak muda elf, baik pria maupun wanita. Saat Lu Ming dan Ling Yuwei tiba, mata mereka, seperti pedang tajam, menusuk Lu Ming. Mu Yun. Apakah ini Mu Yun? Hanya seorang kaisar semu, ya. Suara keterkejutan, atau ketidakpedulian. Di antaranya, ada beberapa mata yang mengandung rasa membunuh yang kuat. Untuk mata yang memiliki kesempatan membunuh, Lu Ming mudah untuk memiliki akal sehat. Melihat masa lalu di sepanjang mata, Lu Ming melihat beberapa sosok yang sudah dikenalnya. Hua Xing, Hua Tian bersaudara, menatap Lu Ming dengan dingin, tetapi di mata yang dingin, ada sedikit ketakutan. Ada juga sepasang pria dan wanita muda, yang dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming dengan manik-manik angin yang kuat di tanah angin yang kencang. Dengan mata mereka, satu-satunya kesempatan yang tersisa bagi buah merah adalah membunuh, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lu Ming tidak takut dan menyeringai. Sua, Sua. Di langit, tiba-tiba muncul dua sosok, dua elf tua, seorang pria dan seorang wanita, dengan rambut seputih salju, tetapi nafas yang dipancarkan tak terduga, benar-benar di atas kaisar. Begitu kedua pria itu muncul, pemandangan menjadi sunyi. Karena kedua orang ini adalah sesepuh elf yang sangat kuat. Ya, tetua. Semua memberi hormat. Para sesepuh elf memiliki status yang sangat tinggi di kalangan elf, karena mereka yang bisa duduk di posisi sesepuh memiliki prestasi dan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan putri seperti Ling Yuwei tidak bisa lancang di depan para tetua. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konten spesifik dari penilaian spesies suci. Kamu semua harus tahu bahwa, untuk hadiahnya, itu masih sama seperti sebelumnya. Jika kamu mendapatkan spesies pohon roh tingkat rendah, kamu bisa memberi hadiah 10 inti kayu roh. Jika kamu mendapatkan spesies pohon roh menengah, kamu dapat memberi hadiah 100 inti kayu. Jika kamu mendapatkan spesies pohon roh tingkat tinggi, kamu dapat memberi hadiah 1000 inti kayu roh. Asalkan tidak berlebihan, itu benar-benar memuaskan. Pria berambut putih panjang. Ini membuat banyak anak muda bangga pada diri mereka sendiri, dan mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang membara. Hadiah semacam ini sangat menarik. Secara khusus, sungguh menakjubkan mendapatkan hadiah berupa benih suci. Beberapa anak muda, seperti Hua Xing, yang memuja Ling Yuwei, bahkan lebih mengaum secara psikologis. Mereka harus mendapatkan benih suci, agar mereka bisa melamar pemimpin elf dan menikahi Ling Yuwei. Percaya dengan kondisi ini, pemimpin para elf tidak akan menolak untuk menerimanya. 3900. Aku tidak banyak bicara tentang hal lain. Aku hanya punya satu kalimat. Spesies pohon elf sangat penting bagi elf, dan itu terkait dengan perkembangan elf. Oleh karena itu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan demi para elf. Apakah kamu mengerti? Kakak tertua perempuan minum dengan suara tinggi. Memahami. Banyak orang berteriak, tinju mereka terkepal erat. Bagus, sekarang ayo pergi bersama kami. Betina jauh sekali, selesai berkata, dua tetua, berbalik dan pergi. Mereka pergi bersama kedua tetua, meninggalkan istana elf, lalu menginjakkan kaki di lubang cacing. Setelah sehari semalam penuh, mereka tiba di sebuah planet terpencil. Di planet ini, ada istana megah yang dibangun. Lu Ming samar-samar merasa ada banyak teror di sekitar istana. Jelas, ini adalah pintu masuk tanah leluhur para elf, tempat banyak orang kuat yang mengerikan bersembunyi. Mereka pergi ke aula dan melihat sebuah pintu besar, pintu ruang. Masuklah, kamu hanya punya waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, roh-roh jahat di dalamnya termasuk dalam masa tidur, dan hanya sedikit yang bangun. Setelah 3 bulan, ketika semua roh jahat bangun, itu akan sangat berbahaya. Kamu harus keluar dalam waktu 3 bulan, mengerti? Tetua laki-laki memperingatkan. Orang-orang mengangguk, lalu bergegas ke pintu ruang, menghilang di pintu ruang. Lu Ming dan Ling Yuwei juga bergegas ke gerbang batu, menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di atas hutan. Hutannya subur dan penuh vitalitas. Sumber esensi hidup yang kaya. Lu Ming merasakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa esensi vital sangat kaya di udara.
Jika kamu menarik napas, kamu dapat menghirup banyak esensi kehidupan. Itu. Luming melihat bahwa di tengah hutan yang rimbun, terdapat menara batu, yang terlihat sangat tiba-tiba. Pagoda batu ini adalah tempat untuk menekan roh jahat. Roh jahat tinggal di menara batu ini. Tentu saja, beberapa roh jahat akan berkeliaran, terutama di malam hari. Ling Yue muncul di samping Luming dan berpidato. Begitulah, bagaimana kita bisa menemukan pohon roh itu? Tanya Luming. Perkembangbiakan spesies pohon peri sangat aneh. Itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi didasarkan pada tanaman tertentu, dibiarkan dari tanaman tertentu. Wutong-wutong, seperti hutan ini, memiliki banyak pohon wutong, sebagian besar pohon indus adalah pohon biasa, tetapi mungkin akan ada pohon ara tertentu yang berubah, menjadi sangat aneh, dapat membekukan buah yang istimewa. Buah itu adalah spesies elf. Tentu saja, ini juga lingkungan khusus di sini yang bisa berkembang biak. Di luar, tumbuhan biasa, jika mereka ingin membiarkan elf, kemungkinannya miliaran kali lebih rendah. Kata Ling Yue. Luming diam-diam berkata aneh, yang sama sekali berbeda dari yang dia pikirkan. Dia mengira bahwa spesies pohon peri dibiarkan secara alami oleh lingkungan alam surga dan bumi, tetapi tanpa diduga, mereka dibiarkan oleh variasi tanaman biasa. Dunia ini penuh keajaiban. Ayo kita cari sekarang. Luming Dao segera mengirimkan kesadaran spiritualnya dan menyapu hutan. Variasi tumbuhan, melahirkan semangat spesies pohon, mengandung gejolak energi, tentu tidak sama, mudah ditebak. 3 lapisan pertama hanya dapat membiarkan pohon roh tingkat rendah, dan setiap kali penilaian spesies suci dilakukan, yang terbersih akan dicari. Sulit menemukan pohon peri, ayo pergi ke 3 lantai tengah untuk menemukannya. Jalan Ling Yue. Bagaimana aku bisa sampai ke lantai 3? Tanya Luming. Dunia tingkat pertama mengarah ke dunia tingkat kedua. Ada 9 pintu masuk di semua bagian dunia tingkat pertama. Kamu dapat menemukannya dengan mencarinya. Jalan Ling Yue. Luming mengangguk. Segera, mereka mencari pintu masuk sambil mencari spesies pohon peri. Setiap lapisan dunia, cakupannya sangat besar, 2 orang terbang penuh selama 2 jam, belum menemui pintu masuk. Kenapa? Itu. Tiba-tiba, mata Luming berbinar, melihat ke kiri, lalu berkedip. Dia sudah muncul 3.000 mil jauhnya, berdiri di atas hutan. Pohon wutong. Sangat tinggi, sepertiga lebih tinggi dari pohon wutong lainnya dan memiliki vitalitas yang kuat. Di dahan tersebut terdapat tonjolan yang seolah-olah nyata. Spesies pohon peri, aku tidak menyangka kita bertemu dengan spesies pohon peri secepat ini. Sepertinya keberuntungan kita bagus. Ling Yue muncul di samping Luming, cukup terkejut. Apakah ini pohon roh? Luming, dengan tatapan ingin tahu, terbang ke bawah dan mendarat di depan buah. Dengan sapuan jarinya, cahaya ilahi melintas. Dia membelah buah itu, dan segera, esensi kehidupan yang agung keluar. Di tengah buah, ada biji hijau, jernih, seperti sepotong batu giok pada umumnya. Luming mengulurkan tangan dan meraihnya di tangannya. Ini penuh dengan esensi kehidupan. Apakah ini masih pohon roh tingkat rendah? Luming menatap Ling Yue dan bertanya. Ini benar-benar pohon elf tingkat rendah. Ling Yue mengangguk. Ayo cari lebih banyak dan kita akan membaginya sama rata. Luming Dao. Tidak, ambillah. Tugasmu, tetapi kamu membutuhkan 12 pohon roh tingkat tinggi. Bahkan jika kamu telah mengumpulkan 100 pohon roh tingkat rendah, kamu dapat menukarnya dengan yang lain. Aku akan keluar dan seseorang harus menukarnya. Lagi pula, tidak ada kerugian dan hadiahnya sama. Kata Ling Yue, dengan sepenuh hati ingin membantu Luming menyelesaikan tugasnya. Luming tertawa dan tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan kotak batu giok dan menempatkan spesies pohon peri tingkat rendah dalam kondisi baik. Namun, target keduanya bukanlah spesies pohon roh tingkat rendah, jadi meskipun mereka menemukannya, mereka tidak terus mencari dengan hati-hati, tetapi terus mencari pintu masuk. Tapi 2 orang belum terbang jauh, tiba-tiba rasa krisis muncul, 2 orang mau tidak mau menghentikan bentuk tubuh. Di depan langit, tiba-tiba gelap, menerbangkan awan hitam besar. Tidak, itu bukan awan gelap. Itu adalah makhluk yang aneh. Itu besar, ini sangat jahat. Mengaum, lampu darah muncul di mata. Itu penuh dengan roh jahat. Ia terbang menuju Luming dan Ling Yue. Roh jahat. Dalam benak Luming, sebuah kata muncul di benaknya untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia secara naluriah ingin menggunakan kekuatan tabu, siap bergerak. Tetapi ketika dia menggunakan kekuatan tabu, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang kuat datang kepadanya dari langit dan bumi untuk menekan ledakan kekuatannya. Dia tahu sebelumnya bahwa ketika dia memasuki tanah leluhur elf, dia akan ditekan, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya di masa kejayaannya. Dia belum merasakan sebelumnya, sekarang dia memiliki keberuntungan dan akhirnya merasakannya. Buka untukku. Sel-sel Luming bergetar, dan kekuatan tabu meledak untuk menahan tekanan.
Terima kasih sudah subscribe Penatua.